Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yesus ya tidak pernah menyampaikan apa-apa pun dari dirinya sendiri, tidak pernah. Itu semuanya datang dilatih, didikte oleh sang Bapa. Sama seperti Musa ketika dijadikan Allah bagi Firaun. Musa bukan berkata dari dirinya sendiri, tapi disampaikan wahyu kepada dia untuk menyampaikannya kepada Firaun dan umatnya. Itulah yang namanya menggenapi, Bang. Meneruskan ajaran terdahulu, mengajarkan kepada orang Bani Israel, tapi Bani Israel menolak, bahkan melempari batu, bahkan menyalibkan Yesus. Dan ternyata Tuhan menyelamatkan Yesus. Kenapa kok saya mengatakan Tuhan menyelamatkan Yesus, tidak menyalibnya? Karena ingat, Bang, Yesus seumur hidup memanggil dia sang Bapa. Tapi kenapa ketika di tiang salib dia menyampaikannya dengan lafal Eli, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tidak mungkin Tuhan meninggalkan Yesus. Berarti yang disalib bukan Yesus, karena mustahil Tuhan akan meninggalkan anak tunggalnya. Mustahil Tuhan akan membiarkan anaknya tersiksa. Mustahil utusannya tidak akan diselamatkan oleh Tuhannya. Makanya ketika disalib, dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ilahi lima taroktani, ya Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Jelas itu bukan Yesus, Bang, karena tidak mungkin Tuhan meninggalkan Yesus. Musa saja gak ditinggalkan. Musa ketika dikejar oleh Firaun diselamatkan dengan dibukanya lautan oleh Tuhan, apalagi Yesus. Begitu loh. Ya, sudah bisa, Bang? Ya, lanjut. Ini, Bang, saya di sini bukan mau tarik Abang ke Kristen atau Abang mau tarik saya ke Islam. Enggak, saya berdiskusi masalah konsep dari Islam sama konsep dari Kristen. Saya enggak percuma juga mau bahas Tritunggal sama Abang. Jadi begini, Bang, kalau yang Eli lama sabachthani itu kan dia mengutip itu Amsal atau Mazmur itu ya, Abang lebih tahu lah. Mazmur, di mana ada tertulis Mazmur seperti itu? Ya ada lah di situlah di Perjanjian Lama, mungkin nanti dicari. Tapi begini, Bang, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia harus mati. Yesus sendiri dalam Alkitab. Sedangkan Abang banyak mengutip ayat-ayat Alkitab, tapi Abang nggak mengutip bahwa Yesus yang mengatakan sendiri bahwa dia harus mati di kayu, dia harus mati. Coba dibuka ayatnya, Bang, yang mana? Tunggu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf ya sempat rungkat teman-teman, karena tadi saya kena kena laporkan tadi. Assalamualaikum Ustadz. Salam Bunda. Waduh, udah 5.000 rungkat, saya nangis deh jadinya. Sabar Bun, sabar Bun. Karena tadi langsung kalau saya tidak matikan saya kena, aduh seminggu gak bisa. Iya. Aneh juga. Lanjut. 10 menit itu, Ustadz. Hah? Yang kena 10 menit itu kan, waktunya 10 menit itu kan? Bukan 10 menit, 1 minggu itu. 1 minggu. Padahal sudah 5.000 lebih tadi. 5.000, top of the line tadi. Sudah 5.000 lebih. Wakil ada kesempatan tadi, harus ingat Bunda tadi. Nggak apa-apa. Promosi aja nanti sebentar. Assalamualaikum. Tadi pas saya mau naik, Ustadz, rungkat. Dilaporkan Bang Di, ujaran kebencian katanya. Buset, tumben. Nggak mungkin lah anak santri ada ujaran kebencian. Gimana sih? Nggak tahu. Waktu saya matikan daripada seminggu saya nggak bisa lah.
Ya, Bang Andi, pernyataan- lanjut dulu ya. Lanjut dulu dengan Bang HS Ya, ini ya, tentang ya. anu, tentang apa Yesus sebagai orang yang menggenapi, Bang. Lanjut dulu ya. Saya Kalau saya boleh 2 menit, bahwa mari kita mempergunakan akal kita yang sehat lah. Mari kita menyayangi, mengasihi, memuliakan semua para nabi yang pernah ada di muka bumi ini. Nabi itu adalah utusan Tuhan, disayangi Tuhan. Tuhan nggak pernah mungkin meninggalkan utusannya dalam keadaan apapun. Apalagi utusannya ini diutus di suatu negara yang sedang kacau balau. Pasti selalu dilindungi. Bukankah Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bapa mengasihi aku, Bapa memuliakan aku. Nah kalau Bapa di surga memuliakan dia, ya kagak mungkin lah dibiarkan untuk mati terkutuk. Pasti digantikan oleh orang lain yang memang harus mati terkutuk. Gitu sih menurut saya kalau pakai akal sehat. Tapi kalau pakai doktrin ya silakan saja. Di sini nggak ada pemaksaan. Itu tadi momen yang saya dengar penjelasan dari Ustaz Wafi. Saya standby lagi. Ya Bang Wafi, ya, halo. Markus 8 ayat 31. Halo. Iya, iya, Oh, iya. lanjut. Mana? Ini kayak suara dokter Adi ya. Dokter Adi kayaknya. Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Gitu dokter. Tadi saya tanya, apa dosa dan salah Yesus sehingga dia dibunuh menurut Anda? Apa dosa dan salahnya? Gini Bang, dalam konsep Kristen, penghapusan dosa harus melewati darah. Saya nggak nanya itu. Nah. Dengerin dulu. Saya bukan Saya masalah menjelaskan, penebusan. Bang. Saya menjelaskan. Apa? Dengerin dulu pertanyaannya. Apa salah dan dosa Yesus sehingga Yesus dibunuh terkutuk? Begitu. Iya Bang, saya tadi mau menjelaskan bahwa konsep penghapusan dosa harus melewati darah. Darah domba tidak bercela. Itulah Yesus. Kan bukan itu yang saya tanya. Bukan penebusan dosa yang saya tanya. Gini, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah, Bang? Enggak Bang, dari tadi kita sudah memberikan. Jangan dilebarin kalau sama saya. Saya ulang, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Abang nggak dengar dari tadi Bang, dari pertama Bang, jadi nggak susah menjelaskan Bang. Kok nggak usah dijelaskan boleh atau tidak membunuh orang yang tidak bersalah, Bang? Gus Wafi, gimana nih Gus Wafi? Gimana sih, susah banget jawabnya. Kalau menurut ajaran Islam tidak boleh. Tidak boleh menyakiti. Bang. Dengerin dulu Bang. Abang kan saya tanya, Anda diam, berarti saya menjelaskan. Diskusi kayak gitu Bang, harus nyambung kalau diskusi gitu. Ya, perintah di dalam Bible Anda itu Keluaran 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan. Oke, Itu boleh ya. saya jawab Nah, makanya sedikit? saya tanya gitu. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Silakan Ari. Oke. Contoh di dalam ajaran Islam itu bahwa Bukan itu yang saya tanya. Boleh nggak? Ini contohnya. Boleh nggak dengerin dulu, saya nggak perlu contoh, jawab dulu. Boleh atau tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Oke. Kenapa Allah menggantikan Isa? Turunin nih. Pesawat Kenapa turunin, Allah? nggak ada ilmunya. Ngaco. Kenapa Allah menggantikan Ngaco, turun. Nggak nyambung dia. Turunin dia. Orang ngomong apa? Pertanyaan sederhana, boleh nggak membunuh orang tidak bersalah? Kenapa lari Yesus kemana-mana? kan Romawi Bang, bukan Gimana Bang? pengikut Kristen. Boleh nggak Bang? Yang membunuh Yesus kan dari Romawi. Saya nggak nanya Bang. itu. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh Bang. Tidak boleh. Baik. Kalau tidak boleh, apakah Yesus punya salah sehingga dibunuh? Silakan. Bersalah Bang. Apa? Tidak bersalah. Tidak punya bersalah. dosa. Berarti bukan Yesus yang mati dong, karena Yesus nggak punya dosa, betul?
faktanya. Nah, kena di sini. Lanjut, Ustaz. Dia mati. Gitu dong diskusi cepat. Lanjut, standby. Lanjutkan dulu, Bang Andi. Saya masih di dapur. Lanjut dulu. Ustadz Wapi makan. Lanjut dulu, Deng. Itulah ya, bahwa kalau Anda sudah mengakui Yesus nggak punya salah, kita setuju. Yesus itu orang mulia, kita setuju. Yesus itu orang baik, kita setuju. Yesus itu utusan Allah, kita setuju. Yesus itu wajib kita muliakan, kita setuju. Yesus itu tidak punya dosa dan salah, kita setuju. Terus dalam hal hukum yang tertulis di Bible Anda itu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti tidak ada sedikit pun celah Yesus itu mati terkutuk. Nah, pertanyaannya, dari mana dan siapa yang ngajarin Anda percaya kalau Yesus mati sendiri yang terkutuk? mengajarkan Gitu loh, bahwa silakan. Dia harus mati. Apa yang mengharuskan Yesus mati? Siapa yang mengharuskan? Yesus sendiri berkata bahwa dia harus mati dan Di bangkit mana pada hari di mana ketiga. tertulis Yesus harus mati sendiri? Susah kalau diskusi pakai ini, pakai iman, pakai akal lah sedikit, berdasarkan ajaran Yesus gitu loh. Kenapa sih selalu mau pakai iman, selalu pakai doktrin yang merusak akal sehat gitu loh? Kenapa kita malam ini nggak sepakat memuliakan semua para nabi? Kenapa kami yang Muslim memuliakan anaknya Maria? Kenapa Anda mengutuk malah? Di sini loh saya buka akal Anda semua yang mendengarkan ya. Mari kita memuliakan anak Maria. Jangan ngutuk dia, coy. Jangan. Muliakanlah dia. Setuju nggak ini semua kita di sini kita muliakan anaknya Maria? Setuju nggak? Ada Kristen nggak setuju? Yesus, Pak. Enggak, saya tanya semua di sini, yang hadir di sini, setuju nggak kita semua detik ini kita muliakan anaknya Maria? Setuju? Setuju? Setuju. Berarti jangan dikutuk dong. Itu yang dilakukan Kristen. Berarti kau nggak muliakan dia, kau kutuk dia. Siapa yang mengutuk dia, Bang? Kalau kau nggak kutuk dia, berarti dia nggak mati disalib. Itu fakta sejarah bahwa Fakta sejarah, itulah fakta sejarahnya yang membuat Anda mengutuk. Berarti Anda nggak menyayangi dia, nggak memuliakan dia gitu loh. berarti Abang harus bohong sama fakta sejarah dong. Sejarah apa yang mengatakan orang bersalah dibunuh disalib? Fakta sejarah mana tertulis? Di mana tertulis boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Itu Yosi di mute dulu dong, Pak. Dia Tidak bersalah, berisik. Bang. Yosi di mute dulu. Bener Rama kalau lagi moderator di mute itu si Yosi dulu. Oke. Jadi Bro. gini, Bang. Saya Iya, silakan. jelaskan dari awal ya, Bang, dari pembicaraan kita. Ya terserah lu lah, silakan. Kita hormati Anda juga kok, silakan. Ya, gini Bang. Jadi pembicaraan saya dengan Ustadz Wafi bahwa saya bertanya sebenarnya apa sih konsep besar dari Islam. Terus saya terangkan kalau konsep besar dari Kristen adalah penggenapan hukum Taurat. Jadi ceritanya dari Adam dan Hawa. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan, maka upah dosa adalah maut atau mati. Itu nomor 1. Jadi upah dosa sekecil sebesar apapun. Upah dosa adalah maut. Maksudnya apa? Maut. Jadi setiap orang yang berdosa mati gitu. Ya, setiap Kenapa orang Anda nggak yang mati ya? berdosa, Kenapa Anda masih hidup? Anda punya dosa kok. buktinya saya nanti kan akan mati. Kok nanti sekarang ini? Kenapa Anda masih hidup sedangkan potong dulu, Anda masih Bang. punya dosa? Saya lagi bercerita tentang konsep Kristen. Ya. Konsep Kristen nggak ada hubungannya Adam dan Hawa, kagak ada, nggak nyambung. Sportif lah, dia lagi menjelaskan abang ribut. Nah, Kagak sekarang ada hubungannya Kristen sama Adam. jangan disela dulu, Bang. Kok nggak ada Kristen Biar hubungannya saya sama Adam dan selesai. Hawa? Ya ada hubungannya, manusia pertama siapa? Adam dan Hawa. Apa Jadi maksud hubungannya kau, Kristen? Siapa Tuhannya Adam? Coba, siapa Tuhannya Adam? Aduh, Bang. Tuhannya Adam ya Siapa? Itulah Allah. Ya, Tuhan kamu siapa? Allah. Tuhan Tuhan kamu Allah. siapa? Tuhan Kristen siapa? Tuhan Kristen. Allah Bapa. Allah Bapa. Oh, berarti Putra dan Yesus Roh bukan Kudus. Tuhan. Beda kan? Beda Tuhan kan?
Hakim. beda Tuhan. Konsepnya beda nggak Tuhan. kayak gitu. Gini bang, Beda Tuhan, saya mau Bang. menjelaskan. Dijelaskan kok ribut, nanti kok turunkan kami. Beda Tuhan. Anda beda Tuhan sama Nabi Adam. Saya menjelaskan pembicaraan saya. sama Ya udahlah, Ustaz terserah Wafi. lu lah. Cek, yuk masuk. Lanjut. Lanjut. Saya lanjutkan ya. Pembicaraan dengan Ustadz Wafi bahwa menurut hukum Taurat, nah, kan tadi manusia sudah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa nih sudah jatuh Ya, dalam dosa. terus Upahnya mati, maut. Nah, buktinya Adam dan Hawa setelah itu mati. Seluruh umat manusia ujungnya mati. Upah dosa adalah maut atau mati. oke. Untuk memperbaiki hubungan antara Tuhan dan manusia, Tuhan memilih keturunan Abraham, ya, yang menjadi bangsa Israel nantinya, yang bawahnya. Nah, baru Tuhan waktu bangsa Israel di tanah Mesir, Tuhan menunjuk Musa sebagai nabi untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Turunlah waktu Musa naik ke Gunung Sinai, turunlah hukum Taurat. Ya, hukum Taurat, yaitu jangan berdusta, jangan, dan seterusnya lah, ada 10 firman 10 hukum Taurat. Terus berlanjut menjadi 613 hukum Taurat, yaitu terus? Yahudi. Nah, menurut hukum Taurat tidak ada penghapusan dosa tanpa melalui darah gitu dah, darah anak domba yang tidak bercela. Nah, dari Musa sampai Salomo sampai Daud hanya Yesus yang menggenapi hukum Taurat ini, hidup kudus, tidak berdosa. Tapi menurut hukum Taurat dosa penghapusan dosa harus melewati penumpahan darah. Nah, jadi disitulah konsep bahwa Yesus mengajar bahwa dia harus mati untuk menebus dosa umat manusia. Nah, itulah konsep Kristen. Sedangkan saya bertanya kepada Ustadz Wafi, kalau di Islam Yesus mati atau enggak? Jawab Ustadz Wafi, enggak mati. Berarti hukum Taurat belum tergenapi. Begitu. Begini Pak, saya orang yang sangat memuliakan Yesus, cuma saya tidak menuhankan dia. Kenapa? Begini Pak. Iya, saya hargai iman Ya, Bapak. jadi daripada Bapak Wafi. bela-bela Yahudi yang notabene-nya jelas-jelas menghajar Yesus, mending Bapak pro kepada Islam yang sama-sama memuliakan Yesus cuma tidak menuhankan. Masalahnya Bang, Ya, gini. Kenapa kita tidak mempercayai bahwa Yesus datang untuk menebus dosa di tiang salib? Itu intinya. Kenapa kita kok tidak percaya itu? Karena tentang datangnya Yesus akan mati di tiang salib untuk menebus dosa itu tidak keluar dari lisan Yesus, Pak. Tapi keluar dari tulisan-tulisan. Misal Bapak tadi menyampaikan kepada saya Markus 8 nomor 31. Pak, kalau kita mau jujur, tulisan Markus itu bermasalah, sangat bermasalah. Tapi saya mau menyampaikan kepada Bapak belum belajar bahasa Ibrani dan Yunani, sehingga oke lah. Gini loh, Markus itu bermasalah, masalahnya apa gitu. Jadi kalau kalian bilang Al-Quran itu bermasalah, nah, kitab suci kami abad pertama ada, berarti kalian mencontek, kalian abad ke-6 atau ke-7 baru ada, kan kayak gitu. Semua Oke, harus ada santai, datanya, Mbak. salahnya itu di mana gitu. Oke. Permintaan Mbak Angel, tunjukkan kepada tulisan Markus yang bermasalah. Kita lihat sekarang. tunggu Bang, jangan lari kemana-mana dulu Bang. Konsep, Ini permintaan Mbak Angel, disuruh tunjukkan katanya Mas. ya tapi balik lagi ya Bang ke tadi. Ya, suruh tunjukkan aja dulu ini ya. Saya tunjukkan bahwa tulisan Markus itu bermasalah. Nih ya.
Entah Mbak Angel nanti nyambung apa enggak dengan keterangan saya ini, tapi semoga nyambung karena ini pelajaran yang cukup sulit. Kalau teman-teman Kristen tidak sampai kepada pelajaran ini, saya kira tidak akan mampu. Ini ya. Nih. Kodeks Sinaiticus ya. Kodeks Sinaiticus adalah catatan ya yang tua yang hampir sezaman dengan Kodeks Vatikanus, ini abad keempat, dan Bible yang Anda pegang sekarang itu muaranya dari ini ya. Ini lengkap catatan-catatan terdahulu yang ada di abad keempat. Kalau kita buka Markus misalnya, Markus ya, ada Matius, Mark, Markus, Luke, Lukas, John, Yohanes. Kita buka yang Markus. Ya, kita buka yang Markus. Oke. Ya. Ini Markus. Ini pasalnya. Misal kita buka di pasal ke-16. Itu Markus berapa? Markus berapa? Iya, Markus 16. Coba Mbak buka Markus 16. Ya. Ayat? Nah, oke. Di Bible yang Mbak pegang Markus 16 ada berapa ayat, Mbak? Ada 19. Ada 19. Oke, kita santai aja, Mbak ya. Jangan ngotot-ngototan ya. Di dalam Kodeks Sinaiticus, ini kodeks yang paling tua, ternyata Markus 16 itu ada 8 ayat, Mbak. Jadi ayat ke-9 sampai ke-19 atau sampai ke-20, ada yang sampai 20, Mbak, itu tidak ditemukan. Pengambilannya dari mana? Lebih-lebih kalau sampai kita buka Markus 16 nomor 8-nya, Mbak. Kita buka Markus 16 nomor 8-nya. Nih ya. Nih Markus 16 nomor 8. Mbak bisa baca ini? Nggak bisa. Oke, kita buka di Bible versi sekarang ya. Markus 16. Ini ya, Markus 16 nomor 8. Misalnya, nih ya. Markus 16 nomor 8 ini. Klik. Nah, saya perkecil lagi. Nih ya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Wes, titik. Paragraf kedua ini sampai detik ini gak ditemukan, Mbak. LAI ngambil dari mana? Kalau kita buka di dalam ini, di dalam Textus Receptus ini adalah catatan Yunani yang diambil untuk menerjemahkan LAI yang sekarang, Mbak. Jadi ngambilnya itu dari Textus Receptus abad ke-15. Nah, kalau kita buka di Textus Receptus, ternyata di sini Markus 16 ayat 8 hanya sampai kalimat takut. Ya. Ini dari Kai sampai Iap ini hanya sampai kalimat takut. Hanya satu paragraf. Ini ayat ke-9 setelahnya. Sedangkan di dalam LAI itu ada 2 paragraf dengan singkat sampai akhir ini, sampai detik ini tidak ditemukan. Sampai detik ini saya bertanya kepada Sofiatul, saya bertanya kepada Ki Ahmad, semuanya tidak ditemukan ini. Dari mana ini? Yang paragraf kedua. Nah, karena ini bermasalah, ini baru satu contoh ya, saya belum contohkan yang lain. Karena ini bermasalah, sehingga kita harus fokus pengajaran Bible ini dari apa yang keluar dari lisan mulia Yesus. Kalau Yesus dengan lisan beliau yang sangat mulia tidak pernah mengatakan bahwa dia datang untuk disalib menebus dosa orang, yang notabene dosa yang dihapus Yesus adalah dosa yang menjalar kepada semua orang yang dilakukan Adam, maka mohon maaf, kita sebagai umat Islam belum bisa percaya
Karena ajaran itu yang merupakan ajaran inti di dalam kekristenan tidak keluar dari penjelasan lisan Yesus, tapi tercatat dalam Markus yang tulisannya hitam, berarti bukan perkataan Yesus. Sedangkan Markus sendiri itu adalah catatan yang masih banyak problem, sehingga kita sebagai umat Islam belum bisa percaya, tapi masih lebih mengedepankan apa yang pernah menjadi pengajaran Yesus. Yang diucapkan Yesus apa, itulah yang kita imani, bukan yang tertulis di luar pengajaran Yesus. Mari dijawab. Ya, gini bang, tunggu bang. Ya, Yesus kan sendiri yang mengajarkan bahwa dia harus mati di kayu salib bang, dan lalu bangkit, ya harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kalau di Islam kan tidak mati menurut abang. Jadi maksudnya kalau kenapa Yesus mengajarkan dia harus mati gitu bang, menurut abang, yang menurut di Markus itu? Begini, makanya bang, kita sebagai umat Islam itu berhati-hati ketika menemukan sebuah catatan yang kaitannya dengan ajaran agama. Itu kita hati-hati. Maksudnya hati-hati itu bagaimana? Ketika catatan itu bermasalah, maka kita tidak akan percaya bang. Sedangkan di dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah, kita meyakini itu adalah firman Allah, itu mengatakan bahwa Yesus Tapi tidak bang, disalib. gini lah, abang bilang kan salah. Dari mana abang tahu data abang itu benar atau enggaknya gitu? Sedangkan masalah Alkitab ini dari zaman dulu ya kayak Ya, gitu-gitu itu juga. aja, nggak ada perubahan gitu loh. Oke. Yang abang tunjukkan itu benar. Jadi kalau kami bilang lah kayak gini kan, dari mana kalian tahu itu perkataan Allah? Pernah Allah datang rupanya ke dunia ini? Kayak mana pula itu kalau kami bilang, Nabi Muhammad matinya? Ya kan? Halo, izin. Ya, mungkin lanjut dulu Mas Tuan Salom, ada yang mau ditambahkan mungkin? Oke, terima kasih Pak Ustadz. Santai saja ya, jangan ngotot-ngototan ya, biar seru ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz sudah boleh izin masuk di roomnya. Ya. Oke, gini, saya mau sampaikan buat teman saya HS HDG DBDH itu, dia Kristen atau Islam saya nggak tahu ya. Tapi kalau saudara Kristen, saudara nggak perlu tanya kepada si Ustadz ini tentang kematian Yesus, karena si Ustadz ini kan beda sebenarnya. Keimanan dia dengan kita kan beda. Sorry, kalau Anda Kristen nggak usah tanya itu. Kalau saudara tanya penjelasan, tanya ke dia tentang Al-Quran gitu loh. Ya, Bang. Karena pengajaran Abang akan dari terbalik awal, gitu. jadi Pengajaran akan terbalik gitu loh. Yang saudara terima akan terbalik dengan apa yang saudara imani dalam Alkitab gitu. ya, Ya. Bang. Jadi kalau Di sini saudara kita memahami, lagi berdiskusi, saya lagi men-challenge sebenarnya konsep dari ajaran Islam ini apa. Makanya kita men-challenge konsep dari ajaran Kristen sama konsep dari ajaran Islam gitu. Nah, tetap berbeda Bang, itu penjelasannya. Kalau Gus Wafi bilang di Al-Quran bahwa Yesus tidak mati. Nah, Yesus tidak mati ini ajarannya keluar nanti 600 tahun kemudian. Bagaimana menjelaskan sesuatu 600 tahun yang lalu? Kalau analoginya lah, seperti saya. Di Al-Quran itu Saya kan, tidak di bisa Al-Quran itu menjelaskan kan yang terjadi sama kakek buyut saya yang 600 tahun lalu, kecuali
orang-orang yang hidup sama-sama dengan kakek buyut saya begitu. Iya betul. Karena kan abad 1. Saudaraku Kristen, di Al-Quran itu kan tidak ada nama Yesus di sana, gitu loh. Iya, tapi kan Jadi orang di tuh kalau Al-Quran bilang itu kan Nabi bisa. Isa itu kan Nabi Isa Dengarkan itu saja kan dulu kita berdiskusi, Bang. iya, maksudnya Nabi Isa itu kan dibilang Tuhan Yesus bisa disama-samakan. Sementara Tuhan Yesus abad keberapa, orang itu abad keberapa gitu loh. Ya, Jadi kan nggak makanya sama itu sebenarnya. Kejadian masa Iya, kita nggak bisa sama menceritakan lah. kok sama? Kita bisa menceritakan 600 tahun yang lalu. Misalnya Alkitab udah menuliskan, ya kan? Kejadian pada saat 600 tahun yang lalu. Terus 600 tahun yang lalu menceritakan kejadian yang udah lama gitu. Otomatis kan banyak simpang siurnya, pasti ada perbedaannya. Jangan gitu. Misalnya aku sekarang bercerita sama orang begini, penyampaiannya nanti beda lagi kan? Bukannya seperti itu. Yang benar itu yang pertama. Pas waktu Oke, baik. kejadian itu. jadi begini, saudara, tadi Ustadz mengatakan bahwa kitab Markus itu kan bermasalah, kan begitu. Nah, tetapi apakah kitab Matius, Lukas, dan Yohanes itu bermasalah atau enggak? Gitu loh. Mau saya tunjukkan Karena masalah semua. cerita di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu sama, tapi ada yang menjelaskan ya sepertinya ya mungkin lebih sedikit, ada yang kurang gitu. Nah, jadi Apa yang mau saya bermasalahnya tunjukkan semua? Yohanes, Matius, Markus, Lukas akan bermasalah semua. Mau saya tunjukkan? Iya, data abang tuh Karena dari mana? begini, Bisa dipercaya Ini apa betul, enggak? betul. Kan kayak gitu. Kalau Matius, Markus, Lukas Nggak mungkin bermasalah. Bisa nggak sih satu-satu gitu loh? Jangan main kerebutan dong. Santai. Kalau Enggak ada Matius, apa-apa. Markus, Jadi Lukas, Mas dan- HSH ini sudah dari tadi ngobrol sama saya. Kita saling berdiskusi. Mbak Angel juga, Mas Tuan Salum mungkin baru datang. Kita nggak apa-apa. Jadi saya tuh random aja. Nanti sampean bertanya Al-Quran kepada saya jelaskan. Kemudian karena ketepatan tema yang dibahas sekarang tentang bahwa Yesus akan mati untuk menebus dosa, ya sudah ini yang dibahas kan begitu kan? Iya, Bang. Ya, saya lanjut ya. Jadi kan kalau menurut Abang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes salah semua. Terus yang benar yang mana, Bang? Masa Gini. yang 600 tahun Gini. kemudian, Bang? Gini Mas ya, saya tidak mengatakan semuanya salah. Terlalu munafik kalau saya mengatakan semua salah. Tetapi yang saya heran begini Bang, sampai tadi ada Mas siapa tadi ya, yang naik, yang dia itu nggak percaya kalau saya pernah bermimpi ketemu Yesus. Tahun kemarin itu saya pernah mimpi Bang, mimpi ketemu Yesus. Nah, tapi sudahlah, nggak usah dibahas itu ya, itu sudah selesai. Jadi setelah itu saya perhatikan Bang. Lanjutkanlah mimpi. Cerita dulu, bro. Yesus kayak mana? Kok abang Cerita dulu, bro. potong-potong? Ya mending nggak usah abang Kesaksian bilang dari tadi. awal. Jadi kan ngerti awak jalan ceritanya cemana. Ya kan? Jadi setelah Cerita saya dulu lah, Pak bermimpi Ustaz. itu, Cerita saya dulu setelah kesaksiannya bermimpi itu, itu. ya. Mimpi itu. Saya setelah bermimpi itu saya seperti mulai ada kecerdasan dalam otak saya begitu. Mantap. Apa? Jadi Yesus itu mengatakan begini dalam mimpi. Tapi ini terserah ya, sampean percaya nggak percaya ada apa-apa. Tapi dulu pernah hampir viral. Begini. Ini kesaksian seorang Muslim yang bermimpi Yesus ini. Saya ketika bermimpi Yesus, Tapi jangan, maksudnya saksi dusta ya, kan diperbolehkan gitu. ya sudah kalau dianggap dusta saya tidak mau Iya, cerita. misalnya gitu loh. Aku mengingatkan sekarang, maksudnya betul-betul mimpinya memang betul kayak gitu kak. Sudah. Ini kan sekarang-sekarang Sudah. tahun Lanjut nanti dulu. Ya, Tenang sama saudara aja dulu, sama lanjut dulu kita. Pak Ustaz. Saudara Kristen tenang dulu, lanjut dulu Pak Ustaz, cerita mimpinya dulu. Jadi gini, saya akan mengatakan, sampean percaya nggak percaya terserah, ada apa-apa. Tapi ketika saya mimpi Yesus, dia selalu menyampaikan bahwa tekankan ajaran dia, bukan yang lain. Tekankan ajaran dia, bukan yang lain. Nah, sehingga ketika itu saya menyimpulkan begini, kalau umat Islam setelah tarawih baca Quran, yang lain, umat Islam yang lain, saya setelah tarawih baca Bible, Pak. Ya. Saking dari ingin tahu apa sih Bible ini, kata saya, kok bisa diimani gitu loh. Jadi sampai saya punya inisiatif ada tadarusan Bible. Ya, hataman Bible, menghatamkan Bible gitu loh, dari Kejadian sampai Wahyu begitu, bukan hanya Al-Qur'an. Saya penasaran, tekankan ajaran Yesus. Maksudnya tekankan ajaran Yesus bagaimana? Setelah saya berpikir,
saya perhatikan setiap yang diajarkan oleh Yesus dengan tulisan tinta merah itu banyak yang kemudian bertentangan dengan tulisan yang hitam yang itu notabene-nya dari orang lain tulisannya, bukan dari ucapan Yesus ya. Itu selalu bertentangan. Itu saya temukan beberapa bab. Misal nih, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat dan bukan menghapus kitab-kitab para nabi. Yesus sangat menghormati hukum Taurat. Yesus sangat mengagungkan hukum Taurat. Kenapa? Di dalam Mazmur tertulis, Taurat Tuhan itu sempurna. Itu di dalam Mazmur. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan bagi mereka yang tak berpengalaman. Itu tertulis jelas. Nah, ketika Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat atau mengacak-ngacak hukum para nabi terdahulu, dan dia mengatakan dengan tegas, tapi aku datang untuk menggenapi. Kalimat menggenapi itu saya fahami berarti andaikan nabi-nabi terdahulu telah menyampaikan 80%, berarti Yesus datang untuk menyempurnakan 20%-nya, karena lafadznya menggenapi, bukan menghapus. Nah, bukan menghapus. Saya kasih contoh misalnya tentang penembusan dosa. Nah, masuklah kita pada pembahasan penebusan dosa ini dengan Mas SHH ini. Nah, penghapusan dosa itu tidak pernah terucap oleh Yesus bahwa dia datang akan mati di tiang salib untuk menghapus dosa yang menjalar ke seluruh umat manusia, atau disebut di dalam istilah Kristen dengan sebutan dosa waris. Ya, dosa waris tak pernah terucapkan oleh Yesus. Tapi rata-rata setelah saya berdiskusi bukan 1 tahun 2 tahun Mbak Angel, saya berdiskusi dengan pendeta sudah bertahun-tahun, dengan para apologet sudah bertahun-tahun. Setiap saya mengatakan mana ajaran dosa waris, mereka selalu merujuk kepada Roma 5 nomor 12 yang notabene-nya tulisan adalah Paulus. Saya teringat dengan mimpi itu. Tekankan ajaran saya, kata Yesus. Tekankan ajaran saya, berarti ya apa yang pernah diucapkan Yesus, kalau nggak ada ya nggak ada. Jangan kemudian ada sebuah ajaran kita menganggap Yesus gagal ada di dunia, tidak pernah mengajarkan ajaran itu, padahal itu adalah sebuah ajaran yang inti di dalam kekristenan, padahal Yesus nggak pernah ngucapin loh, nggak pernah tentang dosa waris. Tapi kemudian teman-teman Kristen menggunakan Roma sebagai dasar untuk penghapusan dosa waris. Maka saya sebagai umat Islam lebih memuliakan ajaran Yesusnya yang sama sekali tidak pernah mengenalkan apa itu penebusan dosa di tiang salib dia mati, nggak ada. Kira-kira seperti itu. Monggo ditanggapi. Ya, gini bang, abang tuh kalau saya lihat dari tadi ayat yang kita punya selalu dipilah-pilih mana yang benar, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak, baru dikatakan Markus bermasalah, Matius bermasalah. Oke lah, abang bilang tadi tapi saya bisa kan nunjukin buktinya kan, kata-kata yang berwarna merah, terus kata-kata yang berwarna merah di kayu salib gimana bang? Berarti kan dia mati lewat prosesnya bang, gitu. Abang selalu memilah-milih mana yang benar, mana yang salah, terus yang mana yang paling benar bang? Masa yang 600 tahun kemudian bang? Oke, begini bang, jadi begini bang, insya Allah saya ini termasuk orang yang sangat teliti ketika baca Bible. Saya tuh teliti bang, ini cuma cerita bang ya, saya itu kalau membaca sesuatu harus teliti, nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena kalau saya baca hanya pakai terjemahan sembarangan, tidak mengandalkan pemahaman para ahli, maka sama dengan saya menafsiri ala cabang saya pribadi. Saya setiap membaca ayat di dalam Bible, saya rujuk kepada pemahaman para ahlinya, para teolognya, agar pemahaman saya itu terarah, maksudnya gimana ayat ini. Begitu loh. Pertama, sebelum saya membaca Bible, saya harus tahu Yohanes misalnya, pemahaman Yohanes tentang tulisan Yohanes dan bagaimana ketika Yohanes menulis surat tersebut. Nah, Bible yang ada sekarang itu diambil dari kodek-kodek yang sudah dikumpulkan. Jadi para pendeta, para bapak pendeta itu berkumpul
mengkanonkan sebuah tulisan lalu diatasnamakan di sana itu, oh ini tulisan Yohanes, ini tulisan Markus, Matius, Lukas. Nah, pengkanonan tersebut ya melalui beberapa kumpulan yang disebut nantinya seperti kumpulan-kumpulan semacam apa ya istilahnya ya. Kalau di kita itu istilahnya musyawarah. Kalau di Abang itu istilahnya seperti apa itu istilahnya, Bang Andi? Kalau kumpulan para pendeta menghubungi sebuah sesuatu itu. Apa ya istilahnya ya? Bunda Rahma ingat nggak istilahnya apa itu istilahnya itu? Kalau kumpulan para pendeta itu? Konsili bukan? Konsili bukan? Konsili. Konsili ini berkali-kali, Bang. Dari konsili Nikea, kemudian di abad kelima 400 lebih itu ada konsili Kalsedon beberapa kali. Nah, dari berbagai kodeks yang saling melengkapi ini, ada kodeks yang paling disepakati oleh umat Kristen, kodeks yang termasuk tua, namanya kodeks Vatikanus dengan kodeks Sinaiticus. Itu berarti umat Kristen sekarang percaya bahwa Yohanes adalah tulisan Yohanes, Matius adalah tulisan Matius, berdasarkan kumpulan kodeks yang sudah disepakati oleh pada bapak-bapak gereja. Nah, yang tertua yang disepakati ada Vatikanus, ada Sinaiticus. Ini termasuk yang tertua. Ternyata di Vatikanus dengan Sinaiticus itu banyak bermasalah. Misal Markus banyak ayat yang hilang. Bahkan ada terjemahan tentang antara Textus Receptus yang abad ke-15 yang sekarang menjadi terjemahan LAI dengan Septuagint yang menjadi terjemahan Perjanjian Lama, awalnya pakai Septuagint, kemudian sekarang yang dipakai LAI adalah apa itu namanya itu yang berbentuk bahasa Ibrani yang muncul di abad ke-10. Nah, ini ternyata banyak bertentangan gitu. Banyak bertentangan. Sehingga seperti saya tidak akan percaya kepada tulisan-tulisan yang akan saling bertentangan. Maka Al-Quran dengan tegas mengatakan kalau ayat suci itu datang dari Allah, maka tidak akan ada pertentangan di dalamnya. Itu yang saya imani di dalam Al-Quran. Jika ayat itu datang dari selain Allah, dari selain Tuhan, maka pasti akan banyak pertentangan. Saya kasih contoh antara kodeks Septuagint, ya dari Septuagint, salinan Septuagint dengan Mesorah yang sekarang dipakai oleh LAI misalnya. Dan ini menjadi pertentangan yang sangat dahsyat di antara umat Kristen. Kita kasih contoh misalnya. Jadi saya pelajari itu benar-benar pelajari loh, Pak. Sampai sedalam-dalamnya saya pelajari Bible ini. Karena niat saya memang mencari sebuah kebenaran. Begini. Kalau masalah mendalam-mendalam kayak gitu kan, sama si Edis lah diskusi. Ya, misalnya ini, Pak. Izin Ustaz, izin Tunggu Ustaz. dulu. Sebentar. Sebentar ya, sebentar. 1 menit lagi. Misal, Ulangan 32. Ulangan 32 nomor 8. Di sini kan dikatakan begini. Maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Menurut bilangan anak-anak Israel. Kalau kita buka di dalam kodeks Leningrad, ya, kodeks Leningrad, ya. Dan ini adalah dari Mesorah, berarti keluar dari abad ke-10. Di sini benar tertulis Bnei Yisrael. Ini ya, Bnei Yisrael menurut anak-anak Israel. Bnei Yisrael. Kalau pakai abad ke-10. Kalau kita pakai abad yang lebih tua, kata Mbak Angel kan seharusnya yang benar yang lebih tua. Ternyata LAI Bible sekarang menggunakan yang lebih muda. Kalau kita pakai Septuagint yang lebih tua, bukan Bnei Israel, tapi di sini tertulis apa? Ini ya, Ulangan 32 nomor 8 tertulis Engleon Theo. Engleon Theo ini artinya malaikat Tuhan. Bukan anak-anak Israel, tapi malaikat Tuhan, oknumnya satu. Gitu loh. Nah, Septuagint dari abad yang jauh lebih tua daripada Mesorah yang keluarnya abad ke-10. Kenapa LAI malah membenarkan yang abad ke-10? Seharusnya ini yang lebih benar karena ini yang lebih tua, kata Mbak Angel. Engleon Theo. Berarti seharusnya terjemahannya begini. Maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan malaikat Tuhan. Begitu seharusnya. Bukan anak-anak Israel seperti Mesorah. Nah,
seperti ini kan tidak dikaji oleh teman-teman Kristen kan rata-rata kan, sehingga pertentangan yang sangat banyak membuat saya ragu akan kebenaran tersebut. Monggo ditanggapi teman-teman. Ya gini, Ustadz Wafi, kalau Ustadz Wafi meragukan Alkitab, sebenarnya saya nggak mau ke Al-Quran sebenarnya, tapi Al-Quran itu juga ada kesalahannya, seperti nama bapak ibu Yesus yaitu Ibran. Loh, berarti Maryam saudara Harun dong, sejaman sama Musa. Gimana itu? Apa Yesus hidup sejaman Saya dengan tambahkan, izin saya tambahkan, izin ya. Kan gimana bang? Abang mau menuduh kitab kami salah. Terus di sisi abang, kalau saya mau percaya kepada Al-Quran, sedangkan Al-Quran sendiri memuat sebuah kesalahan, gimana bang itu? Saya jawab. Izin saya tambahkan Ustadz, izin ya. Ya, lanjut. Aku nggak mau ke Al-Quran sebenarnya, tapi abang selalu membahas bahwa Jadi begini. kitab salah. Jadi begini, ya, saudara Kristen, minta maaf, kita kan berbeda iman, wajar aja lah, wajar, nggak apa-apa lah, wajar. Tapi begini, saya mau tambahkan terkait dengan pernyataan Ustadz tadi bahwa di dalam Alkitab Ustadz sudah telusuri ya, namun tidak menemukan bahwa Yesus mengatakan dia akan mati, disalibkan dan bangkit, kan tidak ada. Tadi saya sempat dengar begitu, Pak Ustadz. Iya kan? Jadi saya ulangi. Nah sebenarnya ada di situ yang perkataan itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Yang tadi kan Pak Ustadz bilang perkataan kalau di sini ada tulisan merah, kan begitu. Itu berarti perkataan Yesus kan? Nah, jadi sini Pak Ustadz, di dalam Lukas 18 ayat yang ke-31 itu Yesus sendiri yang berkata itu, bukan orang lain. Yesus mengatakan begini, sekarang kita ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-32, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesal dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Itu Yesus yang mengatakan, di anak manusia di situ. Dia yang mengatakan itu. Jadi Pak Ustadz, ini ayatnya jelas toh. Jadi cobalah jangan dipelintir-pelintir lah gitu Pak Ustadz yang baik hati dan tidak sombong ini. Sebab kau ini kan sudah mimpi ketemu Yesus ini. Sebenarnya kau ini sudah jadi Kristen sebenarnya. Begitu Pak Ustadz. Oke. Terima kasih Bu Pembelian. Saya jawab dulu dari Pak HSH ya. Saya jawab dulu. Kenapa di dalam surah ini ya? Ini tertulis di dalam surah Maryam ayat ke-28. Nih, saya akan selalu pakai data nih kalau jawab nih ya. Ya ukhta Harun, makana abuki mra'at su wa makanat ummuki baghiyah. Wahai saudara Harun, saudara perempuan Harun. Maksudnya ini kan kepada Sayyidah Maryam. Loh, Sayyidah Maryam kok saudara perempuannya Harun? Harun kan hidup di zaman Musa. Berarti kan 600 tahun sebelum Maryam, nggak nyambung dong. Nah, ini langsung dijawab sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang langsung jawab ini, Pak. Makanya maksud dari ya ukhta Harun bukan Harun saudaranya Musa, bukan. Tapi yuridu ya syabihata Harun. Maksudnya orang yang mirip seperti Harun. Qala Qatadah wa ghairuhu, para ulama semuanya mengatakan, karena Harun rajulan salihan abidan fi Bani Israel. Orang yang soleh, orang yang ahli ibadah di kalangan Bani Israel, dulu julukannya itu Harun. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan begini nih. Nah, innakum taqra'una ya ukhta Harun, kalian membaca ya ukhta Harun wa Musa qabla Isa bikadza wa kadza.
Jadi di zaman Nabi Muhammad pertanyaan seperti ini sudah pernah ditanyakan, Pak. Gimana kok bisa di dalam Al-Quran ini disebut ya ukhta Harun? Padahal Musa hidup sebelum Isa. Falamma Karena kutimat artinya ala dibacakan Rasulillah. begitu tak ngerti kami. Iya, Artinya dengerin langsung dulu, Mbak. dibacakan. Iya, Ngerti iya. kami apa misalnya Ya makanya dibacakan saya ini terjemahkan, begini, Mbak. ini. Sabar Di- dulu. Iya, sabar dulu. Mute aja Sabar dulu ya. Ini juga diterjemahin ntar. Ya. Kita tahu kok kalian nggak bisa baca. Ya, falamma quddimat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bacaan itu diarahkan kepada Rasulullah, ditanyakan faqala, maka Rasulullah menjawab, innahum kanu yusammuna bi anbiyaihim was-salihina qablahum. Jadi, orang-orang para nabi terdahulu, para orang saleh, memang mereka akan disematkan kepada nama-nama itu. Misal dulu ada orang baik namanya Harun, maka wajar orang-orang setelahnya ini menyematkan setiap nama orang soleh disebut Harun. Sama seperti anak sekarang. Anak sekarang kalau nakalnya Masya Allah disebut anak Dajjal, padahal bukan anaknya Dajjal dia, tapi sebutan anak Dajjal disematkan kepada anak yang nakalnya sudah melewati batas. Itu hanya sebutan jabatan, bukan nama orangnya gitu loh. Itu sudah terjawab ya. Mungkin Bang Handi atau Bunda Rama ada yang mau menambahkan, atau Mbak Angel sebelum saya lanjut mungkin ada yang nggak ngerti aku sama sekali yang dibilang sama Ustadz ini. Ya langsung baca bahasa Indonesianya, jadi nggak satu-satu, nggak ngerti aku. Udahlah, saya udah nonton itu. Yosi nggak pernah dikasih bicara mah. Pulang aja, Bobo. Oh iya ada Mas Yosi ternyata, lupa saya. Iya, Masya Allah, tunjukkan mimpimu Mas Yosi. Lanjut, jawab. Asik. Dikit Pak, aja. aku mau nanya. Boleh nanya? Loh, ini Mas Yosi masih mau ngomong ini, gimana? Mas Yosi, dibolehkan nggak ini? Mbak Angel nanya katanya. Ya, udah silakan. Ya, Mbak Angel cantik. Iya, aku mau nanya, ya kan? Kenapa? Dari mana orang Muslim tahu Nabi Muhammad ini utusan Allah? Kan bisa aja aku bilang gini, aku ini utusan Allah. Firmannya begini-begini, ku ceritakanlah yang aku dengar dulu. Iya kan? Mana matakan Allah itu bilang, oh ini utusanku gitu loh. Kalau dia hanya mengaku aku utusan Allah, aku pun bisa bilang aku ini utusan Allah, kalian loh dengarkanlah kayak gini-gini ceritanya dulu begini-begini. Bisa kan? Terus apa mukjizat Nabi Muhammad? Terus Kenapa seperti itu gitu loh? Berarti Pancasila salah dong kalau kau nggak percaya Nabi Muhammad. Pancasila salah dong. Jangan takut. Enggak, maksudnya kan Sedangkan dari di mana Muhammad gitu tidak kita pernah harus menyebutkan berlogika jangan takut. gitu loh. Gimana itu, Bang? Misalnya Izin gini, dulu, izin. kenapa dinabikan Nabi Muhammad sementara istrinya banyak gitu? Alasannya karena nggak ada suaminya. Kan gitu kan alasannya terima. 11.000. Aduh, Kalau nggak ada, kalau tidak ada yang namanya poligami, kamu nggak punya Tuhan loh. Jangan begitu omongnya. Nah itu dah nyata itu. Oke, saya jawab. Saya Tidak jawab. boleh ya. begitu. Sebentar dulu, Pertanyaan Pak Ustad. Mbak Pak Angel. Ustad. Orang baru begitu, orang kenyataannya begitu. Pak Ustad. Nah, Iya. jadi begini. Pak Nandar udah naik lagi di sini Penandar ini. Ini master Islam sudah naik ini. Ya ngapain di sini kalian? orang mau bikin Kesana lah, kuis Edi. kalian naik. Orang mau bikin kuis kalian naik. Apa mau ikutan juga dapat kuis? kita di sini sama Ustad. Ini nyantai di sini. takut sama Bang Kalian Nandar. pergi cari Edis lah gitu. Dia takut sama Bang Nandar. Bukan takut. Nah, ini coba apalah, coba dibilang apa ini? Kita lagi Iya, bercanda. bercanda lagi tuh. Nah, tapi begini ada satu yang menarik yang tadi ku dengar dari si Ustadz itu yang mengatakan, kan ada tanggapan dari si Ustadz bahwa Jangan pakai kenapa? si lah, jangan pakai si Ustadz aja, jangan pakai si Ustadz nggak mau saya. Oh, udah, oke ikut kamu aja Jangan. deh. Oke. Bang aja. Oke, aku ikut kamu aja deh. Ikut mau aja. Oke. Jadi Pak Ustadz ini tadi kan menanggapi pertanyaan dari si Kristen tadi gitu loh. Terkait kenapa si Maryam ini saudaranya si Harun terus dibawalah ke sana. Kok pakai sih? Apa sinaga kan kenapa nggak bisa dipakai sih? Apa ini kan boleh disamu-samu.
Tidak Emang menghujat. kalau misalnya ada orang Ini mengatakan memang gini, kayak gitu. coba kalau ada mengatakan ini, si Yesus, enak nggak didengar kalau mengatakan si Tidak Yesus? masalah, ini bahasa Indonesia. Oh. Tidak apa-apa. Yesus, Sinaga, yang penting di sini tidak menghujat. Kalau si menghujat, ya oke lah. Coba kau bilang si Yesus. Hilangkan. Coba kau ngomong si Yesus. Kalau kata si menghujat, itu hilangkan aja dari bahasa Indonesia. Iya, coba kau bilang si Yesus. Coba. Coba. Bentar dulu lah, jangan kau ikut campur Jawablah di sini dulu lah. Biar saya ngomong. pertanyaanku. Aku kan mau tahu kenapa Nabi Muhammad ini bilang utusan Allah. Ada bilang dua. Nah. Oh, manusia ini Begini. memang utusanku gitu loh. Kalau kalian bilang Begini saudaraku, udah, begini saudaraku. Tuhan, mau gitu, dijawab dulu. maksudnya ada nggak Mau dijawab dulu pertanyaan dalilnya saya dulu. gitu loh. Kan Ya aku udah, penasaran. diam. Ya bapak dijawab. Pastilah. Oke, silakan Ya, start. Pastilah kenapa dia saya jadi jawab korban itu. gitu? Apa yang diperbuat dia? Iya Apa yang udah, disiksa lu dia? diam Apa mau kebaikan? dijawab. Bentar Mau ya. dijawab. Iya. Bentar Tuhan, saudara diam dulu. Kristen ya. Bentar saudara Kristen. Pak Ustadz pasti buset menjawab dah. itu. Pak Ustadz pasti menjawab. Tapi begini, tadi kan Pak Ustadz sudah menanggapi yang ditanyakan oleh teman kami Kristen ini terkait dengan Maryam ini, Maryam saudara Harun ini, gitu loh. Nah di situ Pak Ustadz menjelaskan bahwa ada kemiripan gitu loh. Ada kemiripan. Sebenarnya bukan saudara gandong Harun sama Maryam, tapi ada kemiripan di sana gitu loh. Nah, maksud aku begini, kenapa tidak langsung ditegaskan di situ bahwa saudara Maryam ini saudara gandongnya siapa? Kenapa harus kayak dimiripkan gitu? Bingung aku gitu lah. Oke, aku kembalikan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin jawab ya. Ini konteran buat. Mas Kores, jawab semua wes. Saya mau sahur dulu. Wah, jam berapa? Jam 2, Ustaz. Jam 2:30 di sini. Oh alah. Ya, ini aku jawab ya mengenai apa itu Ukhta Harun. Kalau misalnya di sana Ukhta Harun mau dipaksakan ya, mau dipaksakan Ukhta Harun di sana itu adalah saudaranya Harun yang zaman Nabi Musa gitu. Oke, kita pakai standarnya kawan-kawan Kristen, kita pakai gitu. Tapi kalian juga harus terima gitu. Ini Yosef yang menikahi Maria, ya, Yusuf ini yang menikahi Maria. Itu kan di zaman Yakub. Sekarang tunjukkan di perjanjian lama Yakub punya anak Yusuf yang kawin sama Maria. Terdiam. Bagaimana itu kau bilang Yakub? Loh, iya. Lihat di sini, kita lihat di Matius ya. Kita lihat di Matius. Wah, langsung. Itu kan dalam perjanjian lama. Woro-woro langsung. Guncang-guncang langsung. Itu kan perjanjian lama, bro. Nah, ini sekarang kenapa Yakub jadi kakeknya Yusuf yang kawin sama Maria? Tunjukin di perjanjian lama Yakub punya menantu Maria. Ada nggak? Coba kau tunjukkan ayatnya itu tadi yang kau bilang. Aduh, sih. nggak percaya dia. Tunjukkan ya. Nih, ini Matius 1 ya kan di sini katakan begini nih Matius 1 Matius 1:16. Yakub memperanakan Yusuf. Kita semua tahu Yusuf ini anak Yakub, kan gitu. Matius Nah, sejak kapan Yusuf punya istri Maria di perjanjian lama? Istrinya Yusuf di perjanjian lama itu Asnat, bukan Maria. Kok bisa-bisanya Yusuf punya istri Maria? Berapa ratus tahun ini Yusuf hidup? Hah? Gimana? Bisa Matius berapa tadi? Coba buka dulu. Matius 1:16. Nah, Matius 1:16 ya. Kita buka dulu, kita cek dulu. Cek dulu. Di situ kan Yakub sama Yusuf kan? Bang Kores, Ya. habis ini dulu ya, iklan dulu ya. Oke, yang mau beli tenggiri silahkan untuk order di Akhiriko Mu'alaf. Beliau seorang mu'alaf yang berjualan. Bukan itu. Bukan. Oh salah, maaf. Bunda Mila sama YouTube. Oh alah, kirain tenggiri. Biasanya yang minta dipromosiin tenggiri. Kedua harus dijawab juga pertanyaan si Angel ini, harus jawab juga. Nanti dia bilang kita nggak jawab. Oh aman, siap. Ayo Bang Kores. Ya, jadi Ikhwan tolong ya, Bunda Mila ini beliau seorang ahlu sodako yang mempunyai rencana jangka panjang melalui program YouTube-nya beliau dan juga program TikTok-nya beliau, terutama untuk pergerakan kita. Sehingga kalian follow saja karena nyata kontribusi Bunda Mila dalam pergerakan kita itu nyata, alhamdulillah, mantaps gitu. Udah banyak yang terbantu, terutama mengenai perangkat-perangkat pergerakan dari beliau.
Jadi di follow akunnya Bunda Mila yang TikTok sama yang di YouTube. Ikhwannya sekarang yang di YouTube bukan TikTok. Apa YouTube-nya Bunda Mila? Di ini aja di profile saya tuh klik ada bionya YouTube Mila Amerika. Oke. Oh, oke. Izin. Ya. Ya, tadi saudara Islam ini mengatakan bahwa dalam Matius 1 ayat yang ke-16 itu kan Yakub memperanakan Yusuf ya, kau Iya. itu kan? Ya. Saudara, coba saudara lihat dari ayat yang pertama itu. Jadi Yakub di atas itu ada Yakub di atas sana, ada satu Yakub itu. Jadi Yakub di sini ada 2 orang gitu loh, saudaraku. Lo gimana bisa Harun di kami 1, di kalian Yakub bisa 2 gitu? Kok bisa begitu? Kok boleh standar ganda? Sama Maria. Maria itu banyak gitu loh, nama Maria sama. Loh, kenapa di kalian Maria bisa banyak, Yakub bisa banyak, sedangkan di kami Harun harus 1 gitu loh? Kok gitu? Begini, saudara ini nggak Jadi paham begini. gitu. Kamu nggak paham di sini. Di atas sudah dijelaskan ada Yakub di atas. Iya. Ada di atas. Ayat yang pertama itu dulu. Iya, boleh nih kita bacakan yang pertama ya. Nanti kan diulang nih. Ini Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, kan gitu? Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Saudara Yehuda kan ada yang namanya Yusuf nih, iya nggak? Ya. Iya kan? Nah, nanti Yusufnya ini berapa kali disebut di sini? Sama lo, nama Angel bukan cuma aku aja. Banyak. Loh, kenapa Harun di Islam harus 1, sedangkan Yusuf dan Yakub di kalian bisa banyak? Itu maksud gua. Banyak lah, kenapa abad pertama itu nama orang itu bisa banyak namanya kayak gitu itu. Nah, kenapa Harun di kami harus kalian paksakan 1? Kenapa? Ya, maksudnya begini loh. Harun itu kan tidak dijelaskan secara detail keturunannya si Harun itu, gitu loh. Nah, sekarang di sini dijelaskan nggak Yakub yang di atas sama Yakub yang di bawah berbeda? Coba kalau kita main penjelasannya. Lah ini kan sudah dijelaskan secara detail keturunan Yusuf. Iya, ada dari atas. Oke. Nah, di sini Yusufnya ada 2, ada 1. 1 dong. Tadi kan kau bilang Yakub. Iya, Yakub memperanakan Yusuf kan. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Misalnya kita buka di sini ya. Kita buka di tunggu. Di Kejadian kok. Ini Kejadian 41:45. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Istrinya Yusuf Asnat. Kok bisa-bisanya Yusuf poligami? Ada lagi istrinya Maria di Perjanjian Baru. Saudara nggak paham bagaimana? Itu kan perjanjian lama, itu kejadian Yusuf yang sangat beda dengan di sini. Perjanjian baru, bro. Loh, kok bisa beda? Kenapa di Al-Quran sama 1 doang, kalian kok bisa 2? Standar ganda itu. Ya betul namanya. Perjanjian lama sana, istrinya waktu beda. Tuhan Yesus perjanjian lama. Kok aneh-aneh. Nah, maka dari itu gitu. Kalau di kalian bisa banyak yang namanya Yusuf, Yakub dan Maria, maka di kami pun Harun bisa banyak gitu loh. Jangan dipaksakan. Coba saudara kembali baca ulang itu. Saudara kembali baca ulang. Boleh, kita baca ulang ya. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yang mana sih? Yang mana? Coba saudara baca kembali ke ayat yang tadi Pak Ustadz baca itu, Miriam saudara Harun itu. Hubungan Miriam dengan Harun itu Harun itu siapa lagi di samping Harun itu gitu loh. Mungkin ada Abraham. Nah, itu dia maksud gua gitu. Gimana caranya Harun yang zaman Musa menjadi saudaranya Maryam yang beda zaman kan? Gitu. Iya. Ini sama kayak gimana caranya Maria yang hidup di zaman Yesus bisa kawin sama Yusuf yang di zaman Yakub. Gitu maksudnya gua. Jadi begini saudara. Jadi begini kedua. Di situ dijelaskan. Coba saudara jelaskan, baca baik-baik. Di situ baik kami juga mendengar dengan baik gini. Di situ apakah di situ disebutkan Harun dan Maryam setelah Harun ada Musa apa ada siapa di situ? Coba. Maryam siapa? Itu saja. Miriam saudara Harun. Apakah ada nama lain di situ? Ada Musa atau ada siapa di situ? Nggak ada. Jadi kenapa kalau nggak ada dibilang itu Harunnya saudara Musa gitu loh? Oh, nggak ada. Nggak ada. Iya. Aku nanya Nabi Isa ini Tunggu Angel. Itu Tuan Salom. Sampai situ nangkep ya supaya kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke? Iya, itu yang dipersoalkan tadi. Makanya aku bilang Harun ini kan di dalam perjanjian lama itu Harun dekat dengan Musa gitu loh.
Gitu. Nah, tapi sudah dijawab oleh Tuhan Salom sendiri, Yusuf dan Yakub aja bisa banyak gitu. Kenapa Harun cuma satu kan gitu. Clear ya? Nah, jadi begini saudaraku, kan di Waduh, situ jadi tidak begini ketiga. dijelaskan secara detail. Begini saudara, di situ kan Harun ini siapa sebenarnya si Harun ini gitu loh. Harun ini Oke. silsilahnya apa gitu, dari mana Harun ini? Kalau Harun yang di dalam perjanjian lama itu jelas gitu loh, silsilahnya itu jelas. Saudara Musa itu jelas itu. Oke, berarti Harun di dalam perjanjian lama perjanjian baru cuma satu ya, nggak ada yang lain. Bukan, kalaupun ada itu silsilahnya jelas. Iya, kalaupun ada Aduh, bagaimana istilahnya ini penjelasan? mana ini gitu loh. Enggak, gini. Kalau gini, Yakub di dalam kitab kalian ada banyak atau ada satu? Kan di situ kan saudara sudah membaca di dalam kitab Matius 1 tadi itu kan Yakub silsilah Yusuf itu kan Yakub pertama di atas itu turun sampai ke Yusuf ada Jawab Yakub. aja Berarti secara ada dua jujur. orang yang namanya Yakub gitu. Ayah. loh. Oke, berarti Yakub itu nggak cuma satu. Sekarang kalau Yusuf ada berapa? Ayah Maryam siapa? Jawab saja. Kalau di Islam, ayahnya Maryam itu Imron. No, Dalam Islam. sama ayahnya Harun. Mirip banget sama ayahnya Harun mana? Jangan di mute lah dia. Coba Enggak? saudara S buka dulu mic-nya. Gua bukan moderator, nggak mute gitu. Ayah Miriam siapa? Maryam. Imron. Saudara AS bertanya itu Imron, saudara Harun. Anak-anaknya Imran ini sebutkan siapa-siapa? Anak-anaknya Imron. Waduh, gua mesti buka kitab silsilah lagi masih di kardus, bre. Repot. Tapi itulah jawabannya di dalam Islam itu gitu. Jadi Harun yang dimaksud bukanlah Harun yang di zaman Musa gitu. Ya? Saudaranya Maryam sama yaitu Harun. Kok mirip sama yang perjanjian lama gitu. Iya, kalau misalnya dibilang mirip, Kan Maryam yang perjanjian lama itu yang ibunya Yesus maksudnya Al-Qur'an. enggak beda. Kalau di perjanjian lama itu Miriam dia ya, kalau nggak salah gua ya. Kalau di ibunya Nabi Isa itu Maryam. Soalnya kalau di perjanjian baru nama ayahnya ibu Yesus itu bukan Imran. Enggak, Kak. Apa ya? Ini kalau misalnya kalau di kalian itu nama ayahnya siapa? Yosef. Namanya ayahnya Yusuf itu ada dua, dia bapak kandungnya belum jelas yang mana. Jadi memang beda cerita, Bre. Itu kan Matius sama Lukas kan bapak kandungnya kan berbeda tuh. Perebutan hak asuh kayaknya. Jadi gini ceritanya. Apa tuh? Kenapa saya menanyakan ayah Maryam? Sebenarnya itu dari bentuk kekesalan saya sama Abdul Wafi tadi. Ustadz Abdul Wafi tadi selalu Waduh, jangan kesel-kesel, Sarwafi itu baik tahu. enggak, bahwa Alkitab selalu salah. Terus saya bilang, kok Alkitab salah terus, standar ganda, di mana perkataan Yesus dikutip sama Abdul Wafi, baru di mana yang menyimpang dari Al-Quran di-delete sama Abdul Wafi. Terus saya tantang balik. Ya, kenapa Abdul Wafi selalu menuduh Alkitab kok salah terus? Emangnya di Al-Quran kalian nggak ada kontradiksinya? Sebenarnya kalau bukan ininya sih sebenarnya. Kalau misalnya nyimak bener-bener apa yang dibilang Ustaz Wafi itu bukan Bible-nya yang salah, tapi Kristen memahami Bible-nya yang salah gitu loh. Maryam dan Harun gitu. Salah omongnya salah itu loh, saudara Kores. Salah Ya. omongnya itu. Omongnya salah kamu. Bre, please lah Bre. Kini kita semua tahu di sini lah. Coba di mana Yesus disebut Allah? Kan nggak ada. Itu kan doktrin. Di dalam perjanjian lama, Please lah. itu anaknya Maryam, Harun sama Musa gitu. Di dalam perjanjian lama. Oke, kalau di Al-Quran ada nggak dibilang kayak gitu? Kan dibilang tadi kan abang yang bilang tadi bahwa ayahnya Maryam Imran. Abang yang bilang sendiri. Oh, berarti Kalau di ini ayahnya siapa? Ayahnya Miriam siapa namanya? Loh, gimana sih? Abang tadi kan yang jawab bahwa Bukan kalau di Bible. Kalau di Bible ayahnya Miriam siapa?
Gua ketik Imran nggak ada. Siapa ayahnya ini? Apa res pertanyaannya? Enggak, dia bilang bapaknya Harun di ini tuh Imran katanya. Di mana itu? Imran dan Jelas bapaknya itu laki-laki. Ya, Amran. Kok Oh alah. mirip-mirip? Iya, dimirip-miripin ya. Sudahlah. Kalau dimirip-miripin udahlah, gue mau ke Angel dulu ya. HHCHD. Kan Ya. gitu, Yesus Isa. Ya. Kan gitu. Enggak, maksudnya Bahasa Yesus sama kalian Isa aja. itu sama gitu loh. Itu intinya Itu pertanyaannya kan bahasa kan. kalian aja. Terus kok bisa ada kesalahan sebesar itu tuh di Al-Qur'an? Lo kesalahan sebesarnya gimana kalau misalnya bapaknya Amran yang di sini Imron ya? Iya. Maria, Gimana bisa salah? Harun, Imran. Nah, ini di sini Miriam. Maryam kan beda juga sama Maria tuh. Enggak berarti beda lah. Tuhan Ya itu dia, Bre. Coba sekarang di mana orang Yahudi ngasih nama anaknya berbahasa Yunani? Di mana? Kalian kalau misalnya sadar ngerti sendiri kalian. Coba Yesus, itu nama Ibrani emang? Yesus. Coba terserah lah. dipikirlah. Aku- Maria. Aku kasih nama. Maria coba. Maria Yesus. Nama apa ini? Ya terserah lah itu kalau nama-nama itu nggak usah dipermasalahkan. Intinya dia datang ke dunia ini menebus dosa manusia. Nah, sekarang hasilnya apa ketika ditebus? Hasilnya apa? Anggaplah kita nama nggak ada masalah ya. Ada orang Yahudi ngasih nama anak nama Yunani gitu. Sama kayak orang Inggris ngasih nama anak Asep. Ah, kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh. Nah, sekarang ini Tuhan kalian yang orang Yahudi namanya nama Yunani, ini Ya terserah. apa? Menebus dosa manusia. Orang luar negeri pun terserah lah. Itu nggak usah dibahas-bahas itu, nggak ada. Lo gimana kok bisa gini loh, Bre? Gini loh, sis, gini loh, sis. Namanya Yesus ya, dibilang malaikat. Anakmu ini nanti dinamakan Yesus. Udah itu aja. Ya, sejak kapan orang Yahudi nama belakangnya Asus? Sejak Bisa kapan? kita tanya sama malaikat, kenapa dikasih namanya Yesus gitu kan? Ya tanya sama malaikat, ngapain lu kasih bahasa Yunani kepada orang Ibrani Ya, itu gitu loh. udah terserah Tuhan lah itu mau kasih namanya siapa. Bisa Sama diskusi. kayak Tuhan kok aneh begitu. Nah, tapi Angel, kayak Nabi Muhammad, kenapa namanya Nabi Muhammad? Turun Kok aja, taruh turun. mama? ya Nabi Muhammad artinya terpuji, Yesus artinya apa? Nabi Muhammad itu ada artinya terpuji. Yesus apa? Yesus artinya apa Yesus coba? Gue pengen tahu. Apa artinya Yesus? Aku ikutan deh sekarang. Ayo. Nah itu. Artinya apa Yesus? Yesus Kristus gitu. Kristus apa artinya bahasa Ibrani? Yesus apa artinya bahasa Ibrani? Eli Tuhanku ada artinya. Apa lagi? Yehosua artinya Tuhan menyelamatkan, ada artinya gitu. Yesus apa artinya? Jawab dulu pertanyaanku, nanti lama kita membahas nama-nama ini. Ya udah, karena lu nggak tahu cara menjawabnya gitu. Silakan tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ada Allah bilang itu Nabi Muhammad itu utusannya, maksudnya betul-betul Allahnya itu yang ngomong, atau kan bisa aja aku bilang kan, aku bilang sama kalian, oh aku dia utusan Tuhan, gitu kan, bisa-bisa aja aku bilang kan. Gini, kalau dalam Islam itu ketika utusan Tuhan ini dikatakan utusan Tuhan, pertama itu perkataan Tuhannya tertulis, itu pertama. Terus yang kedua ada bukti gitu. Ada bukti yang bisa dilihat oleh semua manusia. Apa Misalnya, buktinya? Nah, apa buktinya? Di sini menariknya. Ketika Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, kenabiannya itu di Arab, satu Arab Islam. Gimana kami bisa menolak kebenaran ini? dibangkit Gimana caranya kami menolak kebenaran ini ketika satu Arabnya aja Islam? nggak ada, itu bisa aja satu Indonesia ini agama ini bisa aja itu, bukan maksudnya ada nggak perkataan Allah di Al-Quran kan Yang adalah Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah. cobalah baca. Ini Al-Fat ayat 29 ini, Muhammadur Rasulullah. Muhammad ini adalah utusan Allah. Allah sendiri berkata seperti itu. Bilang siapa yang bilang? Yaitu Tuhan kami yang bilang, siapa lagi? Berupa apa dia bisa dia bersuara dari atas gitu loh. Kalau kami kan jelas datang Tuhan Yesus mengatakan firman-Nya, datang dia ke dunia gitu loh. Dengan cara apa gitu? Ya dengan cara berfirman. Tuhan itu berfirman. Berfirman dengan apa gitu? Teriak dia dari langit itu. Ya dengan sifat berfirmannya dong. Ya sifat berfirmannya dengan apa gitu? Jelas gitu loh. Firmannya dengan apa? Maksudku adakah? Maksudnya gimana sih? Coba kalau Kristen berfirmannya dengan apa sih maksudnya? Kalau di Kristen? Dikira itu res Tuhan dari itu Tuhan Yesus datang ke dunia Tuhan dari menyampaikan atas firman teriak yang gitu. hidup. Nggak ada yang Lagi penyebab tuliskan firman. murid-muridnya.
Berarti firman itu bentuknya manusia maksudnya gitu. Kalau di kami enggak. Iya bisa dia berfirman menjadi manusia. Berfirmanlah dia menjadi apa? Bisa menjadi manusia. Nah, di mana Tuhan berkata ketika dia berfirman itu bentuknya Yesus itu di mana? Janganlah difitnah-fitnah, ini Allah Bapa. 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1. Ini Allah Bapa berfirman ya, coba kita lihat. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 kali. Ya udah Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1:14 dong. Ah elah. Oh enggak Yohanes 1:1. Firman itu adalah Allah. Ini siapa yang ngomong ini? Allah Bapa ini yang ngomong. Oh jangan aduh. Ini yang ngomong orang ini. Kok orang pula? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ini yang ngomong siapa? Lu bilang Tuhan ini yang ngomong. Mau dikemplang sama LAI ini angel. Tuhan lah itu dari malaikat-malaikat. Astagfirullah. Tobat angel, tobat. Yohanes lu bilang Tuhan. Ini Yohanes yang ngomong angel. Yohanes ini yang ngomong. Maksudnya Yohanes ngomong kan? Itu kan dari mana dia tahu? Dari para malaikat lah yang membisikkan. Nah, di mana malaikat ngomong ke Yohanes soal ini? Di mana malaikat ngomong kayak begini di mana? Kan? Bermimpi Pusing kan? Tentang itu. Terus yang Makanya jangan ngarang-ngarang angel gitu loh. Ini perbedaannya Al-Quran dan Bible. Bible semuanya perkataan manusia. Perkataan Tuhan cuma 0,3%. Kalau Al-Quran semuanya perkataan Tuhan. Perkataan manusianya 0%. dari mana? Dia berupa Ya dari Tuhannya langsung. Bisa Tuhannya langsung berteriak dari langit. Nggak ngerti. Lo kok berteriak dari langit? Kenapa? Ini nih kebanyakan. Makanya Tuhan itu jangan segede kulkas 2 pintu. Jadi selalu berbentuk manusia gitu loh. Ya jadi kayak mana? Jadi kayak mana? Maksudnya udahlah nggak Jangan dibilang kayak mana Angel. Kita ini otak ini ciptaan. Ini Ustadz punya argumen nih. Otak ini ciptaan. Jadi segala bentuk pikiran lu tentang Tuhan itu ciptaan. Itu fitnah jatuhnya. Jadi kalau dibilang Tuhan udah berfirman ya udah Tuhan berfirman gitu. Iya berfirman dari mana gitu loh, harus pakai. Ya dari Tuhannya langsung. Maksudnya mau gimana sih? Allah Bapa nih. Allah Bapa berfirman dari mana ke Yesus? Maksudnya ngeder lagi. Onani otak. Berfirman sama Yesus. Iya, dari mana? Maksudnya Allah Bapa berfirman. Dia berfirman, jadilah manusia. Nah, Allah Bapa ketika ini lagi kan lu gimana sih lu di gereja diajarin apa nih? Jadi manusia dan diantara. Ini lihat omongan Yesus ini. Ini omongan Yesus nih. Ini omongan Yesus ya. Enggak, yang Nabi Muhammad itu apa keunggulannya sehingga Tuhan itu membuat dia menjadi utusannya gitu loh. Ya lihat satu Arab Islam. Apalagi siapa yang bisa kayak gini, siapa lagi coba? Yesus lu ketika turun ke dunia ada ke Israel mujizatnya gitu. Manfaatnya apa? Manfaatnya mujizatnya apa? Kalau dia dipakai Tuhan misalnya jadi utusan, dia bisa loh, serba bisa gitu loh. Loh ini satu Arab Islam. Enggak, Yesus Islam loh. Bisa. Ya gue tahu ada yang Kristen, tapi kalau kalian pengen mempelajari lebih jauh, Kristen di sana itu TKW Filipina yang kerja di situ gitu. Bukan, Arab Kristen kan ada duluan itu. Arab Kristen kebanyakan di Mesir. Ya Mesir kan Arab juga kan? Kan Afrika. Iya tapi di Mesir bukan di Jazirah Arab gitu. Itu kan termasuk Arab bro. Iya gitu. Sekarang Yahudi Israel Kristen enggak waktu Yesus turun? Coba tunjukin Israel. Dari Yesus turun sampai naik lagi sampai belum turun lagi sekarang itu. Belum Ini barulah tahu yang mana Nabi yang itu apa? Jangan memperkosa nama. Israel itu apa? Angel dulu selesai dulu si Angel. Saya sebutin. Selesai dulu si Angel dulu. Selesai dulu. Baru habis itu Angel turun. Kenapa Ya lanjut. nggak mengakui Muhammad? Angel dulu sebentar. Angel selesai dulu Angel res. Ya iya kalau misalnya Nabi Muhammad diakui Islam semua nggak Yahudi dia. Nah, Bisa maksudnya diakui tadi abad pertama udah dari kita Israel. mana Tapi kalau kalian ngomong, beneran Angel dulu, lu denger gak sih? Dari Angel Israel. dulu selesai. Nah kalau misalnya Nabi harus keturunan Israel, itu kitab Ayub hapus bakar itu. Itu Ayub itu orang Edom dia. Abraham itu orang Irak itu, tapi dibilang Nabi. Abraham loh. Bakar itu kitab Kejadian yang nulisin Abraham, karena Abraham Nabi Irak. belum jadi nabi kok dia waktu di Irak. Waduh, kawanku, coba dibuka Kejadian dong, kawanku. Bro, dia dipanggil dulu. Gitu loh. Kejadian 20 nomor 7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Abraham itu nabi. Nah, itu kan Kejadian tidak tuh. masuk
itu kan sudah masuk di istrinya Abraham itu kan diambil Dimana? itu. Ya, di mana diambilnya? Di mana diambilnya? Di mana diambilnya? Masih di Irak kan diambilnya kan? Loh, yang mana yang saudara bilang di Irak? Kejadian 27 baca itu perikopnya. Ya bukan Baca ya, wilayah sebentar aku baca ya. di situ. Itu Sarah 2 kali menikah loh itu. Loh kalau misalnya Yakub. lah iya ini kalau keturunan dari Yakub nih, keturunan dari Yakub, kenapa Abraham disebut nabi? Ah, dari Irak dia. Nabi Irak. Nah, Bukan orang keturunan Israel. jalurnya Abraham. Iya, berarti ini kan orang sebenarnya yang terkuduskan ini orang Irak sebenarnya, bukan orang. Kalau Israel itu wilayah, saya bicara Bukan, Israel begini bangsa. saudara salah tadi. Abraham itu sebelum dipanggil bukan nabi. Konteks yang saudara omong itu salah sebenarnya. Iya, siapa yang udah jadi nabi semenjak dia di rahim itu siapa? Loh, tadi kan saudara bilang Abraham itu waktu di Irak udah nabi. Nggak ada Abraham di Irak itu nabi. Dia dipanggil. Nah, terus ini sebab dia seorang nabi itu di mana ini? Dipanggil di mana ini? Emang di Israel ini? Dipanggil kan dia sudah dipanggil Allah, sudah keluar dari Irak itu. Abimelek Raja Gerar di mana Gerar? Ntar aku baca dulu. Ntar aku baca. Nabi dari Israel doang bakar ini kejadian. Orang Irak nabi kan orang Irak ini. bakar ini apa? Bro, Nggak ada begini, kan bro. dikasih. Ya soalnya nabi sendiri bilang nabi harus dari Israel. Ini Abraham ngapain disebut nabi kalau gitu? Apa? Berdebat lama sama Israel TV. Abraham, keturunan Abraham. Barulah dipelajarinya sejarah-sejarahnya Bukan ini. Kalau kami kan nggak sekedar aja lah, nggak mungkin kami telusuri semuanya. Iya, makanya pelajari yang benar baru ngomong gitu loh. Sama, Supaya nggak iya. malu ketika dialog sama Islam. Belum pernah dipelajari sampai mendalam gitu loh. Ya yang pelajarinya sekedar gini-gini aja baca gitu. Inti terus yang kocak Israel lagi. Israel bisa jadi bangsa Israel itu gara-gara poligami istri 4. Budak lagi 2. Budak 2 itu. Itu perjanjian apa? Perjanjian lama. Perjanjian lama ngerti gua, perjanjian lama. Tapi kan itu tapi kan itu artinya apa coba? Sendiri. Iya, tapi artinya apa coba? Oh, nggak ada. Bangsa pilihan sebagian anak-anaknya dari rahim budak. Jadi kalau dari rahim budak, kenapa rupanya dari rahim budak? Iya, kalian jangan benci poligami lah kalau gitu. Oh enggak lah. Enggak benci poligami ya? Mantap. Apa tuh? Bukan masalah saudara benci Korea, poligami halo. apa. Itu Iya, kan bagus. mendatangnya Tuhan Yesus. Jadi ya terserah. Nah, ini Yesus juga lucu. Datang bukannya kawin satu, nggak kawin sama sekali dia. Kristennya malah pada kawin. Apalah kalian ini? Iya, karena dia nggak nafsu. Saat ini semoga dikawin Halo, semua. sebentar Dia nggak kuat, dulu. bukan karena itu. Waduh, jangan dulu ke situ, Bang. Ya, kalau Nabi Muhammad ya alasannya menikahi orang gara-gara supaya ada suami yang Saudara meninggal Angel. perang itu. Halo. Jadi kalau- Ya terus ini ngapain sampai budak-budak dikawinin? Ngapain? Ini kenapa Israel nggak ngambil dari perempuan-perempuan kudus, perempuan-perempuan suci? Itu dia lagi Aduh, menghina gimana diri ini sendiri, diskusinya? nggak usah. Halo, Angel. Bukan menghina, gue menghina argumen kalian sendiri, Bre. mau menghina Halo. itu. Izin dulu. Iya, silakan. Nah, Ayo. Kalau lu masih ngomong Ki, lu diam dulu aja lu, diam. Saya mau nagih saudara Kores ini. Tadi kan saudara mengatakan bahwa di dalam Iya. Kejadian 20 itu dikatakan nabi gitu. Nah, aku baca ini. Saudara, ya cobalah tunjukkan ayat yang dikatakan nabinya di mana di sini Kejadian 20. Kejadian 20 nomor 7 kawanku. Nomor 7 ya, aku lihat nomor 7. Iya, Sebentar. mantap. Jadi sekarang kembalikan istri orang itu. Ya betul, di sini ada tulisan nabi. Selamat datang di kebenaran. Ya betul. Ini begini loh saudaraku. Ini kan panggilannya sudah keluar ini. Sudah keluar dari Irak. Jadi sebelum Iya. Abraham dipanggil Allah, dia itu bukan nabi. Dia nggak kenal Allah kok dia ada yang angkat jadi nabi. Bagaimana caranya itu? Begini, coba aku jelaskan ya. Begini, enggak apa-apa. Enggak mengerti lah, Iya. mengerti lah. Sini kan kita diskusi. Iya. Jadi begini, coba aku tanya. Baginda Muhammad ini sebelum dia dipanggil atau diberikan wahyu oleh Allah, apakah dia sudah nabi atau belum gitu? Belum. Nah, belum ngerti betul kan kan yang ku sampaikan ini Abraham ini nabi ketika dipanggil gitu loh. Nah, Itu nggak ada masalah. Tuan Salam kayaknya Tuan Salam ini nggak nangkap dialognya. Tunggu. Gini loh, Bre.
Tadi HSHD bilang gini Tuan Salam supaya nggak nyambung. Enggak. mengelak. Gue nggak mengelak, apa yang mengelak? Kita sama di sini. Tadi kau omong kan dia itu nabi waktu masih di Irak kan gitu. Kayak kau omong begitu, makanya aku Oh iya, ini emang yang kau omong ini. Jadi begini. Nabi itu Abraham itu kan dipanggil baru jadi nabi. Begitupun baginda Muhammad itu sebelum diterima wahyu itu dia bukan nabi kan begitu. Minta maaf ya kalau saya salah. Iya. Minta maaf ya. Ketika dia menerima wahyu baru diangkatlah dia jadi nabi oleh Tuhan, oleh Allah gitu kan. Jadi sama ini, jadi tidak usahlah kau ngomong Abraham itu nabi waktu di Irak, enggak. Dia sudah dipanggil baru jadi nabi gitu. bukan. Ini yang dibahas di sini itu adalah tidak ada nabi selain dari bangsa Israel. Abraham bangsa apa? Israel. Itu yang dibilang nasihatnya. Jadi begini saudara. dikoreksi dia. Yang Iya kan? begini saudara Kores. Jadi Iya, yang dimaksudkan dengan nabi, kalau di dalam perjanjian lama itu keturunan Ismail itu Allah menjanjikan kepada keturunan Ismail itu raja bukan nabi, gitu loh. Nggak ada raja, nggak ada nabi dijanjikan keturunan Ismail oleh Oh, Allah. itu udah beda topik. Ini gue cuma mematahkan doktrin Kristen kalau nabi itu datang dari Israel saja. Enggak, datang dari Irak juga ada. Kristen itu doktrin Yahudi juga. Nggak. Makanya aku bilang. Oh, kalau doktrin Yahudi ini gue kasih Yahudi ya. Saudara. Ini. Nggak fair ini, Salah kau saudara dulu, Kores udah ini. kalah kau. Saudara Kau Kores, tarik saudara ucapanmu. Kores, dengar dulu lah saudara Jangan Kores. Koresnya jangan dikeroyok satu-satu. Siapa yang mau ngobrol sama Kores? Nah, Jangan ini dikeroyok. santai, bro. Oke, Itu oke, santai. oke. Bro, jadi begini, keturunan nabi itu memang tidak ada di Irak sana. Dia dipanggil baru jadi nabi gitu loh. Dan dari keturunan Abraham, turunan nabi-nabi. Segala dan cara raja-raja. segala cara buat pembenaran. Oke. Segala cara. Berarti nabi itu per KTP ya, bukan per keturunan, per KTP dia, per domisili dia. Oke? KTP baru jadi Macam nabi. mana kau bilang? Bilang penyebaran ini. Nah, kalau begitu aku bilang. Keturunan, Kalau begitu coy. aku bilang. Sebentar. Keturunan, hey. Sebentar. Bang, Sebentar. keturunan. Kalau dari Irak ya Irak, mau dia dari nabinya umur 30 tahun, Bukan. 40 tahun, tetap aja dari Irak. Udah selesai itu, ganti topik. Abraham orang Irak, bapaknya Terah juga orang Irak gitu loh. Nah, Ya, begini saudara. Jadi Abraham itu nabi keturunan orang Irak, nabi Irak dia udah kelar. nah selesai. Begini Jangan Kores. Bang. Kores, Ganti, halo ganti, Kores, ganti, saudara. ganti. Saudara. Wah, mati-matian mencoba klarifikasi, silakan. Bukan. Begini saudara Kores, kami tidak menyangkal Abraham dari Irak. Enggak, itu jelas Abraham tetap dia dari Thank you. Cuma dia itu jadi nabi itu ketika dipanggil oleh Allah. Jadi Nggak dari ada pertanyaan itu. Pertanyaannya Aduh. bahwa nabi semua Maksudnya dari saya mau Israel. jelaskan dulu, Pertanyaannya tadi. Ibu. Kok kalian Ayo, lebih langsung. tahu dibanding kami? Kalian mau bahas Udah, ganti Bang Ibu, Fuad. sebentar, ibu saya, Tenang, ibu saya. Bunda. Udah Bang Hani lanjut Bang Hani, gantian. Gantian. Nah. Anyway sebelum dia lanjut ini gua ngasih tahu dulu kalau Nabi Muhammad spesial gitu sama kayak Nabi Isa. Dari semenjak lahirnya Nabi Muhammad sudah nabi. Tapi ketika di umur 40, nah di situ Nabi mendapatkan jabatan baru yaitu Rasulullah gitu, my bre. Yuk Bang, lanjut atas Adafi. Enggak, kembali ke topik. Apakah semua hanya dari nabi itu dari Israel saja? Apakah di luar Israel ada nabi? Jawab dulu. Kesimpulan dulu di sini. Oke, jadi begini saudaraku. Jangan jadi begini kesimpulan. Lah ini kan Saya ulang bahasa, kesimpulannya kenapa kita ya. nggak bisa pakai kata begini? Dengar nih kesimpulannya, dengar ke bahasa Indonesia ini. Akan kau membatasi kita Dengarkan berbahasa dulu bahasa Indonesia Indonesianya. bagaimana kau ini? Dengarkan dulu bahasa Indonesianya. Apakah benar hanya dari Israel saja itu nabi? Di luar Israel nggak ada nabi. Benar atau tidak? Nah, jadi nabi itu di Benar dalam atau Alkitab. tidak? Satu, Bukan. Kita harus dua, bro, kita menjawabnya sesuai dengan kita menjawab sesuai dengan Alkitab, bro. Enam, tujuh, Gak bisa diskusi Kalian kayak begini. aja yang benar. Sembilan, Siapa kalau sepuluh, kalian mau sembilan. jelas diskusi sama si Edis TV tahu tuh. Udah, silakan kau Isi ngomong, Al-Quran terserah tuh lu. ngerti dia. Sama itulah kalian. Nggak bisa berdiskusi. Ngomonglah kalau sepanjang-panjangnya. Iya, kalau Ustaz Rafi, turunin aja udah. Kita nggak perlu si Angel. Mungkin tinggalin satu aja Oten di sini kalau masih mau diskusi. Jadi Oten, begini oten, saudara Andi. Turunin aja turunin. Begini saudara Andi. Nggak usah saudara kau Andi. saya tanya kau nggak santunnya. jawab. Nggak bermanfaat.
Saya ulang ya, Buang waktu, Ustaz kami kesimpulannya. terlalu mulia. Kesimpulannya, apakah Nggak usah, benar nggak usah. Nabi itu hanya berasal dari Israel saja? Benar atau salah? Jawab. Benar atau salah? Tidak. Jawab. Nggak Ini bisa ku jawab ya. ini. Ku jawab dengan Alkitab ya. Jawab situ Iya. coba. Jadi dari Saya nggak Ishak butuh dan dari. Ismail Saya keturunan nggak butuh dari. Abraham. Tadi kamu mengatakan Nabi itu berasal hanya dari Bani Israel saja. Bagaimana Itu ini, benar bro? atau salah? Allah menjanjikan keturunan Enggak, Nabi saya tanya itu, pada saya tanya Ishak, itu. pada Bukan itu, Ismail ditanya. raja, ke-12 raja untuk Ismail, gitu loh. Bukan itu yang ditanya. Jangan muter-muter. Kamu tadi ngomong sama Kores, dengerin. Nabi itu hanya berasal dari Bani Israel saja. A benar, B salah. Jawab. Ya, kalau seandainya saya belum menjawab, saya salah. Coba kau tunjukkanlah di luar Israel gitu. Kau tunjukkan saja. Di luar Israel Nabi. Nah, tunjukkan aja kalau kau ada dalil toh. Memang ini nggak bisa diskusi ini aja, males gua. Kronologinya kan Orang kafir makan babi begini jadinya nih, nggak konsisten dia ngomong. Jangan kau omong begitu, bro. Kau percaya kau percaya Yesus? Tuan Salam, Kau percaya pakai Yesus? akal aja. Udah jelas Kau percaya Yesus? Ibrahim itu dari Irak. Kenapa kau menyangkal kalau Ibrahim itu Abraham itu dari Irak? Kenapa mesti dipakai? Oh, dia nabi setelah di Israel. Oh, dia nabi. Kenapa begitu? Keturunan dari manapun asalnya keturunan. Nggak bisa kalau orang Batak. Nah, ibu dari Batak. Ibu ini kedengarannya kurang jelas tadi, pendengaran ibu ini kurang jelas ini. Lah, itu Tadi kan kan- yang dibahas dari tadi bahwa nabi Ibu. semuanya dari tanah Israel. Bagaimana Nah, sih? ibu pendengaran ibu kan nggak jelas. Pendengaran kau yang perlu dibersihin. Tadi kan ku bilang gini loh. Kami tidak menyangka Abraham itu dari Irak gitu loh. Kami tidak Kalau menyangka. sebentar. Kores. Nabi dari Israel itu dimulai dari Ishak dan Yakub. Sejak kapan Abraham kau sebut nabi? Abraham itu bapak segala bangsa. Sekarang Kejadian 20 nomor 7 kawanku. Nabi dia, sorry. Ini saudara Kristen yang baru, Saya tanya. saudara Kristen, halo. Kejadian 20 nomor 7. Saudara Nides, halo saudara Nides, halo, saudara Nides, Abraham itu nabi, itu di dalam kitab tertulis dia nabi, gitu loh. Tetap aja Abraham itu disebut sebagai bapak segala bangsa. Wah, ditolak kitab sendiri aja, berantem lah berdua. Nah, gini, dia begini, si Kores maaf ini ya, tapi orang-orang yang ilmunya masih kecil. Cuman kalau Ini gue gak pernah ngomong ilmu yang dialog di sini kecil ya, ada yang dari Kristen ya. Ini Kristen sendiri yang ngomong. enggak, ini sekarang gue tanya, bagaimana Muhammad menjadi nabi? Siapa saksinya di situ? Emang siapa nabi yang ketika diangkat menjadi nabi ada saksinya? Siapa? Tunjuk satu. Atau gini, siapa nabi dari Arab selain Muhammad? Tunggu dulu, tunjukin satu nabi Israel yang ketika menjadi nabi ada saksinya. Ini doktrin Kristen juga yang harus hancur malam ini. Tunjuk satu. Ada. Saya Tunjuk nanya, satu. siapa nabi dari Arab selain Muhammad? Oh ada nabi dari Arab selain Nabi Muhammad ya, Nabi Soleh. Coba lihat. Ah dia nggak tahu anjir. Ya emang karena nggak ada ya, karena emang Lo ada namanya Nabi Soleh. Di Islam itu ada 4 nabi dari Arab sebelum ada 3 nabi dari Arab sebelum Nabi Muhammad SAW. di mana dalilnya, di mana? Coba lihat dulu. Ini. Tunggu ya. Gua bukain dulu. Udahlah, kalian emang bukan bangsa pilihan, gak usah ngaku-ngaku atau iri gitu lah. Udah nikmat. Iri sama siapa anjir? Dari semua tanah yang paling banyak itu dari nabi bangsa Arab gitu loh. Israel dapat di sana harus perang dulu baru dapat dia. Nggak usah iri-irian karena nggak dipilih. Ngapain iri gua di Indonesia aja 87%. Kalian dari zaman PKI sampai sekarang 7% terus kalian. Lihat, mau Palestina udah hancur, udahlah diem aja. Lah sekarang kalau hancur Arab yang lain hancur nggak kuat Israel. Ya emang Arab membantuin Palestina, gue tanya. Lah enggak, Arab sekarang hancur nggak gitu. Setiap hari Arab itu mengirim pasokan bantuan makanan kepada Palestina gitu. Udah jangan Ada ngarang aja. diskusi nih. Cuma Nggak begitu Indonesia diskusinya, yang bukan bantu topik itu. Coba. Enggak, Indonesia itu sekarang membantu Papua dari teroris Kristen yang merongrong dan menaruh senjatanya di gereja gitu. Wah. Kores, turunin aja ini si Gedeon. Turunin Nggak aja usah- ini, nggak bisa diskusi dua yang satu ini baru naik.
kayaknya dia suruh gabung sama KKB sono, gabung sama KKB. Diam kau di sana, kau ke laut, enggak nyampe. Halo host. Iya. Host ini anjir ini apa? Kata anjir ini, saya nggak paham kata anjir ini. Itu buat orang itu nggak apa-apa. Kamu diam aja sini udah ngobrol. Jangan begitu. Yang begitu harus parah kalau digituin gitu. bang. Kurang ajar soalnya. Datang-datang menghujat. Nggak mau terima kenyataan. Anda sendiri dari Kristen dilawan. Kan nggak benar tuh namanya. Di counter balik nangis, marah. Wow, kami dipersekusi, tidak. Itu dia. Udah, Tadi gue mau nunjukin apa ya? Oh ya, gue mau nunjukin ini, Bre, untuk kawan-kawan Kristen. Ini dari Yahudi punya ya. Ini Bava Batra 15B nomor 2 mengenai Bro. ya. Bro, aku izin turun, udah pagi di sini. Aku izin turun dulu ya. Dikit dulu. Tuhan salam dikit. Ini supaya apa? Supaya lu juga dapat ilmu di sini gitu loh. Masih ada waktu. Ini ku follow ini. Ku follow akun ini biar nanti kita lanjut. Ku follow akun. Iya. Mantap. Oke ya. Oh gitu, mau turun duluan. Ini data udah depan mata lo, data lo. Oh ya udah, nggak apa-apa. Pagi nih, mau kerja. Oh iya, udah siap. pagi. Iya, udah kerja ya. Minum air putih yang cukup, tidur yang cukup, dan semoga hidayah sampai kepadamu. Amin. malam naik lagi ya, besok malam ya. Tuhan salam, amin ya. Ya, aku mampir lah nanti. Amin ya. Amin. Susah banget dia ngomong amin untuk hidayah. Ya, jadi ini pelajaran untuk kawan-kawan Kristen yang doktrinnya itu Nabi itu hanya datang dari Yahudi atau dari Israel. Ini perkataan dari orang Yahudi atau Israelnya sendiri. Ini ada di kitab Bava Batra, di kitab Talmud. Talmud ini adalah penjelasan untuk kitab Tauratnya mereka. Di traktat Seder Resikin atau dari tentang Damages itu kerusakan-kerusakan gitu. Maksudnya tuh hukum muamalahnya gitu. Kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran di hukum sipil di orang-orang sosialnya Yahudi, maka hukumannya kayak gimana gitu kan. Dan juga hubungan tentang tetangga-tetangga, dan juga hubungan tentang kepemilikan barang dan juga barang, hukuman dagang dan juga hukuman waris. Itu ada di Bava Batra, kitabnya Yahudi. Nah, kitab Yahudi dijelaskan di 15B nomor 2. Ini ada 7 nabi yang kenabiannya itu untuk bangsa-bangsa gitu. Ini kita copy aja ya. Kita bahasa Indonesia kan. 7 nabi bernubuat kepada bangsa-bangsa di dunia, yaitu 1 ada Bileam, yang kedua ada Beor, ayahnya Bileam, yang ketiga ada Ayub, yang ketiga ada Elifas, yang Elifas orang Teman, jadi dia bukan Yahudi sebagaimana yang nama-nama sebelumnya. Lalu ada Bildad juga, dia orang dari Suah. Ada Zofar, orang dari Naama. Dan ada Elihu anak Barachel, orang dari Buzi, yang menunjukkan bahwa Ayub bukan seorang Yahudi. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini Yahudinya sendiri mengakui ada nabi di luar Israel. Gitu, kawan-kawan. Oke? Sip. Ya, kita ke Cianis. Ini Kristen apa Muslim? Cianis, Mbak Cianis. Bang Wafi, Ya, turun Ini si Mama turunin ini namanya. Dari tadi. Melihat dia. Oh, siap. Tadi siap. saya mau tanya soal tadi tergenapi itu sama Ustadz Wafi, cuma rusak tadi karena banyak orang yang masuk. Aman, besok lanjut ya. Kesempatan yang lain. Oke, siap, Mas S. Terima kasih ya Ustadz Wafi ya. Ya, sama-sama. Panggilnya apa ini namanya? HSH. Oh, susah nama, nggak ada Ya. vokalnya. Cianis, nggak ada suara ya, Cianis ya. Samudera. Ustadz izin Ustadz kalau terpental dipanggil lagi ya. Oh, siap Bunda, siap, aman. Samudera, nggak ada orangnya ya. Mamat. Oh iya, kenapa di-blok? Saya kan cuma nanya siapa nabi dari Arab selain Muhammad. Ya, siapa yang ngeblok?
Siapa ngeblok? Yang ngeblok. Gak tahu saya. Siapa nabi selain Muhammad dari Arab? Nabi Soleh tadi. Ya gimana dia ngapain? Fungsinya siapa? Ngapain di sini turun jadi nabi? Anak Nabi Adam alaihissalam Arab, Nabi Hud alaihissalam Arab, Nabi Solih alaihissalam Arab, Nabi Syuaib alaihissalam Arab. Kapan Adam itu? Mantap, sobat. Adam itu manusia, raja bumi. Sejak kapan Adam disebut jadi nabi? Islam ini siapapun orang ini jadi disebut-sebut jadi nabi ya. Mengklaim semuanya bisa. Oh, begini aja, enaknya begini. Definisi nabi di Anda apa, Mas? Definisinya. Iya. Gini Ustadz Wafi, ini Islam ini selalu mengklaim orang-orang terdahulu ini sebagai nabi gitu loh ya. Enggak semua, enggak semua. Gitu loh. Sejak Raja bumi. Adam itu menjadi nabi, Adam itu manusia. Ya itu pertama, kita raja bumi. selesaikan dulu definisi nabi di Anda apa tuh? Enggak usah, saya mau nanya ini kenapa Loh, udah Islam usah sih. mengklaim orang-orang terdahulu itu sebagai nabi? Oh, ini pertanyaan kedua Enggak. sekarang. Ini dia mau membahas tapi dia nggak tahu apa yang dia bahas. Sekarang gini Hendy, kalian ini cuma seakan-akan Hanya itu udah bumi si nabi apa jawab dulu itu. Anda kalau orang-orang yang Jawab kita dulu kan itu. apa-apanya. Kalau Anda ketemu lawan definisinya Angel aja enak, udah Mas. ketar-ketir. Kalau Anda lawan Angel udah ketar-ketir dari tadi, padahal dia nggak punya ilmu. Kayaknya aja tadi udah menyetujui poligami dialog sama gua tadi. Apa? Menyetujui poligami dia. Terus Nabi lu kenapa itu dalam satu hari menggauli 9 istri secara bareng-bareng? Nabi Ya karena perkasa 30 kekuatan pria Nabi kami. serem amat. Ngeri Keren kan? Nabi lu. Emangnya Loh, Yesus gak nikah? Yang ngeri itu Tuhan lu, bre. Dia digilir 2,6 miliar orang Kristen di sorga perkawinan anak domba Wahyu 19 nomor 7. Itu ngeri baru serius. Kita menjelaskan Bas Kores. Wahyu 19 nomor 7 perkawinan anak domba. Anak domba di sana siapa anak domba? Udahlah Kores, lu itu nggak ada ilmu, cuman botol. Oh gimana kok nggak ada ilmunya? Ketahuan dikit dibilang gua nggak ada ilmu. Ketahuan dikit dibilang gua nggak ada ilmu. Gimana sih? Coba Nabi kami menggauli istri-istrinya dalam satu hari. Tuhan lu abadi digauli oleh orang-orang Kristen. Ini gimana sih? Dimintai definisi gak mau dia. Kena counter kan? Sakit hati, marah. Nangis. Oh tadi itu Tad. Yang penting ngomong, nggak perlu tahu arti apa. Yang penting ngomong. Saya kan enak kan nawarin tadi kan definisinya apa, Nabi gak mau dia. Kalau ada kata Nabi di original text Bible, baik di Hebrew maupun di Yunani, saya berhenti jadi orang. Berhenti jadi orang. Iya. Berarti jadi apa? Jadi kaktus Bang Andi. Ya, pokoknya apalah. Tapi kan nggak ada original text Nabi di sana. Ya ini Mas siapa ini namanya ini? Halo? Halo, Kristen apa Muslim Mas? Kristen. Kristen. Lanjut Mas Kores. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Iya, saya mau tanya bagaimana Nabi katakan Abraham itu, Adam itu adalah dari Arab. Coba bagaimana Al-Quran menjelaskan itu? Oh, penjelasannya bukan di Al-Quran, penjelasannya di Sirah Nabawiyah, di mana ketika Adam diturunkan, dia itu di Arab, di Jazirah Arab. Katanya Al-Quran itu menjelaskan sesuatu. Iya, bukan menuliskan, menjelaskan segala sesuatu. Iya, menjelaskan artinya dia Al-Quran itu bisa dong menjelaskan bagaimana apa namanya Adam itu dari sejak dia lahir kemudian dia bisa menjadi nabi dari Arab itu, begitu. Ya, jadi Allah menitipkan wahyu keilmuan tentang sejarah nabi-nabi ini setelah termaktub dalam Al-Quran kepada para alim ulama kami, gitu. Itu An-Nahl ayat 43. Makanya tertulislah dalam Sirah Nabawiyah lengkap penjelasan-penjelasan tentang apa yang Allah firmankan di Al-Quran. Disitulah kami menemukan ilmunya Adam alaihissalam itu adalah nabi dari dari Arab, gitu. Jadi penjelasan, jadi menjelaskan itu terjelaskan kitanya, bukan kita membaca apa yang tertulis kayak gitu. Mohon dibedakan. Enggak, maksudnya Gitu. Al-Quran itu berarti tidak menjelaskan tentang Nabi Adam itu ya?
Al-Quran tidak menjelaskan tentang Nabi Adam turun di Arab? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Boleh nanya balik? Ya. Bang Andi, double. Apa arti kata Yesus? Yang menyelamatkan. Penyelamat. Boleh dikasih rujukannya? Matius 2. Matius 2. Matius 1, sorry. Matius 1, oke. Ayat 21. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi artinya Yesus apa di sini? Penyelamat. Penyelamat. Penyelamat artinya Yesus. Coba. Penyelamat. Tunggu. Penyelamat. Kalau misalnya artinya Yesus juru selamat atau penyelamat, kenapa di Lukas 2 nomor 11 penyelamat itu bahasa Yunaninya sotera, bukan Yesus? Lukas 2:11. Tuh, penyelamat, sotera. Telah lahir bagimu. Ya, terus? Nah, di situ kan ada kata juru selamat tuh. Nah, juru selamat ini dalam bahasa Yunaninya sotera. Ini Yesus ini menyelamatkan, ini bahasa apa dia? Iya, itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani untuk menyelamatkan juru selamat itu ada dua, ada Yesus, ada sotera gitu. Enggak, jadi Yesus, dia itulah sang penyelamat itu sendiri. Nah, dapat artinya menyelamatkan tuh di mana Yesus itu? Karena tadi menyelamatkan kalau kita lihat di dua dalil yang dibawakan, nih, ini di Lukas 1:21 sama Lukas 2:11. Matius 1:21 sama Lukas 2:11. Menyelamatkan di sini sotera. Terus di Matius tadi apa? Sotera juga. Jadi Yesus ini artinya apa? Iya, dia penyelamat. Dapat dari mana? Itu Matius 2:11. Terus Lukas yang kamu bacakan tadi. Iya, Matius 1 Lukas 2:11 sama Matius 1:21. Di situ menyelamatkannya sotera, bukan Yesus. Iya, Yesus itu dia penyelamat di situ, Pak. Enggak sih, itu lebih ke doktrin kayaknya. Makanya gue butuh orang ahli Kristen yang asli yang bisa ngasih gue jawabannya gitu. Kok bisa nama Tuhan ini berbahasa Yunani dan nggak ada artinya sama sekali? Kalau abang mau lebih ini, datanglah ke room CP, ke room Pak. Oh, sering di YouTube udah ada kawanku di YouTube. Bukan abang yang datang ke sana, datanglah kalian. Jadi kalian. Iya. Coba tanya CP, tahu Kores nggak gitu? Terus tanyain, pernah marah nggak sama Kores? Kalau misalnya dia bilang iya pernah, kenapa bisa marah gitu? Tanyain dia. Iya. Kalau Anda mau mendapatkan jawaban yang lebih wow, ya Mak, saya saranin ya datanglah ke room mereka. Udah, siapa sih yang gini kawanku, siapa sih yang belum pernah dicicipin Kores gitu? Siapa? Alda Victory yang pakai nama Kiamat, Christian Princess
Edwin Huta Barat. Siapa lagi? Siapa lagi jagoan kalian? Stevie Bang. belum bilang mana turun. Sahur, Korea sahur. Mantap. Sahur. Netizen sahur, Ustadz. Sahur. Indahnya Ramadan ya. Nah itu my bre gitu. Jadi Korea sahur dulu. jangan nonton ketika apa namanya, ketika mereka jagoan-jagoan lu sedang melawan muslim yang awam gitu. Tonton ketika mereka sedang dialog sama kita yang ada di sini. Gua contohnya gitu kan. Ya, makanya nanti di situ kita adu data di situ gitu kan. Saya saran ya silakan ke sana, kalian saling diskusi lah, begitu kan? Udah sering kawanku, udah sering gua kesana. Nanti gua kesana lagi deh ya. Pas gua kesana nonton ya. Oke. Iya gitu. Boleh. Ya. Oke. Pagi, Satu Api. PHS. Pagi bre. Woi Bang Handi, Sadofi, Bunda Rahma masuk dulu ya. Aku sahur. Ya sahur. Pagi, Kongres. PHS, kenapa Bang? Apa keluhanmu Bang? Selamat pagi Bunda Rahma, ini baru